Kemudian juga ada recording, oke. Nah, nah itu juga CV-nya tuh CV akademik ya, CV yang saya kasih ke kantor. Kebetulan saya juga lupa. Waduh, kalau semuanya masuk saya jadi malu gitu karena itu perjalanan panjang ibu-ibu ini ya. Jadi terima kasih banyak Mbak Mei sudah memperkenalkan. Saya memang biasanya mengajar di UI, tapi biasanya mengajarnya pengantar akuntansi, ibu-ibu. Saya belajar manajemen accounting juga, saya belajar manajemen keuangan. Nah, mungkin apa yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan dengan banyak teori mungkin ya, dan jadi kalau masalah praktek, saya yakin ibu-ibu di sini jauh lebih jago lah, sudah mumpuni. Nah, mungkin ini bisa jadi kesempatan kita saling berbagi, sharing, siapa tahu nanti ada yang bisa kita pelajari bersama-sama. Insya Allah ya Bu ya, amin, Allahumma amin. Oke, saya izin share screen ya. Silakan Bu Dian. Terima kasih. Oke, jadi yang diberikan kepada saya topiknya adalah pentingnya budgeting dalam keuangan rumah tangga, dan saya akan berusaha membahas dari literatur ya. Jadi budgeting itu seperti apa dan di rumah tangga itu seperti apa gitu ya. Nah, umumnya ini memang yang bahas yang financial planner gitu ya. Oh, ini yang harusnya dilakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti tentu kita akan melihat diri kita masing-masing karena masing-masing orang akan punya profil yang berbeda-beda gitu ya, sangat unik sekali untuk rumah tangga ini. Jadi kalau untuk mempraktekannya tentu itu akan sangat spesifik bergantung dari diri kita masing-masing. Nah, agenda kita hari ini ya pertama-tama saya mau disclaimer ya. Jadi saya juga masih belajar, saya juga masih punya keterbatasan, banyak keterbatasan, dan semoga dengan pertemuan hari ini kita bisa sama-sama belajar. Gitu ya. Terus kita akan membahas kenapa perlu budgeting seperti yang sudah diamanahkan kepada saya, topik yang harus saya bahas hari ini. Apa itu budgeting, bagaimana melakukan budgeting, dan kita akan ada discussion mungkin ya, semacam apa tanya jawab, atau kalau ada yang mau sharing, saya akan sangat senang sekali gitu ya. Nah, juga salah satu kenapa saya mau menerima penugasan dari Mbak Yanti dan Mbak Vini adalah ya mengingat ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Tentu ini ini membuat kita semua juga harus selalu memikirkan waktu kita itu kita habiskan untuk apa, dan saya berharap saya bisa bersaksi hari ini bahwa saya membersamai ibu-ibu sekalian untuk sama-sama berdiskusi tentang masalah ini ya, membelanjakan harta gitu ya. Semoga kita bisa membelanjakan di jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ya kita bahas kenapa kita perlu melakukan perencanaan ya. Jadi kalau di dalam teori ekonomi, kenapa ada masalah ekonomi itu adalah karena manusia itu punya keinginan yang tidak terbatas ya. Kita semua pasti sudah pernah belajar gitu ya. Tapi sumber dayanya terbatas gitu. Kita punya banyak sekali keinginan. Ini misalnya ini contoh ada gambar di sini. Kita kepengen mungkin waktu masih single pengen menikah gitu ya, pengen beli mobil, beli rumah, punya anak, kepengen membeli kebutuhan anak, keperluan dana pendidikan, ingin naik haji, menyiapkan dana pensiun gitu. Banyak sekali keinginan kita gitu ya. Nah, dari semua keinginan itu tentu tidak bisa semuanya langsung terwujud. Kenapa? Karena sumber daya kita terbatas gitu. Tidak hanya sumber daya uang ya, tapi juga waktu, tenaga yang kita pakai untuk menghasilkan uang salah satunya itu juga terbatas. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan keinginan ini gitu ya, ingin mencapai keinginan-keinginan ini, maka kita harus bisa mengalokasikan sumber daya kita secara efektif gitu ya. Nah, ini juga mungkin nggak semuanya bisa kita capai, tapi paling tidak apa yang akan kita peroleh nantinya itu bisa memfasilitasi kita mencapai tujuan hidup yang optimal ya, dengan sumber daya yang kita miliki. Semoga sumber daya itu dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan gitu ya. Nah, kalau balik lagi, apa sih tujuan kita manusia ya? Katanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, gitu, yang berkah kan gitu ya. Itu yang kita cari ya semuanya, menjadi manusia yang berkah. Dan dalam salah satu literatur
yang sempat saya baca, salah satu ciri-ciri keberkahan itu adalah semakin kita mendapatkan ilmu, harta, kedudukan, itu semakin kita menyadari hadirnya Allah, sehingga kita akan berusaha untuk menjalankan amanah itu dengan ya sebertanggung jawab mungkin, karena ini memang titipan dari Allah semata-mata gitu ya, yang akan seharusnya akan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja dalam perjalanan hidup gitu ya, dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari itu kita banyak sekali distraksi. Sehingga kadang-kadang dalam spending our resources gitu ya, mengalokasikan resources yang kita miliki, baik itu waktu, sumber daya, uang, itu kita lupa dengan tujuan kita gitu ya, karena sudah kadang-kadang terjadi secara otomatis gitu. Sehingga kita lupa, oh sebenarnya ini uang buat apa gitu, tapi karena ada sesuatu kita akhirnya belanja ke sana misalnya gitu ya, atau menghabiskan waktu untuk bukan sesuatu yang seharusnya sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, itulah sebabnya kita perlu planning gitu ya. Jadi kalau kita punya planning, planningnya itu kita tulis, kita baca lagi gitu ya, kita punya, at least kita akan selalu punya acuan untuk mengingat, oh ini buat apa ya gitu ya. Jadi paling tidak kita udah punya alokasi dulu. Kalau kita punya jadwal harian, kita akan tahu, oh jam segini saya harus melakukan ini. Kalau nggak punya ya kita apa aja yang menyenangkan, apa aja yang enak gitu. Sama dengan uang. Kalau kita tidak pernah punya alokasi bahwa uang ini saya punya rencana nih, saya tuh nanti kepengen naik haji, saya harus punya tabungan. Maka kita akan merasa, wah ini uang bisa saya pakai untuk keperluan yang lain ya. Jadinya nanti kita jadi impulsif gitu ya, belanja apa yang ada di depan mata gitu, atau apa yang menyenangkan yang sifatnya sesaat, karena tujuan dari perencanaan keuangan di jangka panjangnya itu kita nggak pernah bikin gitu. Jadi perencanaan itu adalah guidance gitu ya, supaya apa yang akan kita lakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya yang kita miliki ini bisa memang mengarahkan kita ke tujuan kehidupan yang ingin kita capai di masa depan. Jadi Bu tidak Dian, semata-mata. Ya, silahkan. punten slide-nya belum Oh belum ada iya. pergerakan. Tapi ini udah ya? Belum, sekarang? Udah muncul, cuman belum pindah ya, masih di judul. Oh gitu. Mm-mm. Mohon maaf ya, ini. Nah, udah mulai gerak nih. Oh, mohon maaf. Jadi tadi ada slide sebelumnya. Wah, judul ya dari tadi ya. Padahal ada beberapa ya. Ya sudah, nanti saya share ya ibu-ibu ya. Jadi nanti bisa dibaca di rumah di rumah habis ini. Saya udah share mungkin ya di Mbak Vini, mungkin nanti bisa di-share ke ibu-ibu sekalian. Ya, sudah. Nah, jadi apa itu perencanaan keuangan? Jadi katanya gini, kalau kita punya impian tapi kita cuma bermimpi aja, itu tidak akan terwujud. Kenapa? Karena kita tidak, istilahnya kita cuma mimpinya ada di atas tapi kita nggak create tangga gitu ya untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, planning itu tujuannya adalah membuat tangga gitu. Jadi ketika kita sudah mau ada sesuatu yang kita capai di atas, kita bikin tangganya gitu, sehingga kita tahu bahwa oh saya harus naik tangga ini satu persatu gitu ya, supaya saya bisa mencapai yang di atas tadi gitu ya. Kalau kita cuma bermimpi, kita kepengen naik ke atas tapi kita nggak creating tangganya, ya hanya akan jadi mimpi saja gitu ya. Sehingga orang-orang yang mencapai mimpinya itu bukan dreamers tapi planners, orang-orang yang memang membuat rencana gitu ya. Jadi kalau dari sisi budgeting ya, budgeting itu kalau kita cari definisinya itu adalah rencana dalam bentuk uang gitu ya. Jadi kalau kita punya tujuan keuangan, maka tujuan keuangan kita mungkin saat ini terasa sangat besar gitu ya. Mungkin kita ingin misalnya umroh sekeluarga gitu, itu mungkin tujuan buat beberapa orang mungkin besar, dan itu waktu kalau kita berencana sekarang kita mungkin berpikir, waduh mungkin atau tidak ya gitu ya. Nah, budgeting itu berguna untuk membuat tangga tadi ya, untuk memecah-mecah tujuan yang besar tadi supaya at some point of time di masa depan kita bisa melaksanakan itu, bisa punya budget yang cukup untuk melaksanakannya. Jadi kalau di definisi ya perencanaan keuangan atau budgeting
itu apa gitu ya. Nah, ini ada definisi yang saya ambil dari bukunya OJK nih ya, Manajemen Keuangan Keluarga. Perencanaan keuangan adalah seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, bermanfaat gitu ya, keluarganya sejahtera gitu. Nah, secara umum adalah proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial, misalnya ingin punya dana pernikahan, dana kelahiran, dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi ilmu manajemen akuntansi manajemen sendiri, rencana keuangan itu adalah sebuah proses yang sifatnya itu dia berputar terus-menerus seperti siklus gitu ya. Jadi itu dimulai dari membuat rencana, pemasukan, pengeluaran, lalu kita mencatat apa yang actual terjadi, yang sesungguhnya terjadi, lalu mengevaluasi kenapa berbeda gitu ya. Lalu kita akan melakukan review lagi dan membuat lagi gitu ya, terus-menerus. Sehingga yang namanya budgeting itu tidak berhenti pada proses kita bikin budget terus selesai, tidak. Itu adalah sebuah proses yang continue yang at the end of the day kalau kita sudah terbiasa itu akan menjadi lifestyle, itu akan menjadi sebuah, kalau kita hidup kita harus punya pedoman gitu ya, kita spending kita punya pedoman namanya budget gitu. Jadi kalau kita mau belanja ini kita ingat dulu punya budget nggak ya saya gitu ya, cukup nggak ya budget saya gitu ya, ini value for money atau enggak ya, itu nanti kita bahas di belakang. Nah, jadi kalau kita mau budgeting gitu ya, mau budgeting itu karena kita pengen punya guidance, kita punya rencana-rencana masa depan yang ingin kita capai dan sekarang kita belum tahu tangganya gitu ya. Itu gimana sih caranya gitu ya, how to start gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu gitu ya. Dengan mengenali kondisi keuangan kita, kemampuan kita, kita akan tahu bagaimana tangga itu nanti bisa kita buat kan gitu ya. Nah, karena kita juga punya banyak kebutuhan ya, kebutuhan yang hari ini dengan kebutuhan masa depan itu dua hal yang berbeda. Yang hari ini itu kita nyebutnya urgent and important, penting dan genting. Ini nggak bisa ditinggal gitu ya. Kalau anak kita nangis minta makan harus segera dikasih. Sehingga ini harus mendapatkan alokasi atau prioritas pertama. Oleh karena itu, kebutuhan itu harus kita bedakan, kebutuhan saat ini yang harus kita penuhi supaya kita tenang gitu ya, supaya kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan aman, nyaman, dan supaya kita bisa mencapai tujuan masa depan kita. Nah, itu adalah yang kedua. Jadi kita mesti nyiapin apa sih buat masa depan kita? Apa yang ingin kita capai? Apa sih tujuan tadi ya, tujuan kehidupan kita, kemudian prioritasnya apa? Kalau kita semua ingin dicapai nggak bisa ya, harus ada prioritas gitu, karena keinginan manusia itu tidak terbatas, jadi harus dibatasi. Nah, itulah perlunya kita membuat prioritas dan mengenali kemampuan diri kita, sehingga kita istilahnya kita sadar diri kemampuan kita seberapa, sehingga kalau kita mau menginginkan sesuatu dan itu bisa direalisasi, kita juga sadar bahwa kita nantinya akan mampu mewujudkan keinginan tersebut. Nah, gimana sekarang caranya mengenali diri gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, mengenali diri itu yang pertama adalah kalau di dalam akuntansi gitu, maka posisi keuangan kita itu kita nyebutnya neraca gitu ya. Neraca itu adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan kita saat ini, posisi harta kita saat ini. Neraca itu isinya adalah harta dan hutang gitu ya. Karena apa? Karena harta kita secara umum ya, baik di perusahaan, di rumah tangga, di negara gitu ya, harta itu adalah aset yang dibeli dengan dua macam sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya diri kita sendiri yang kita miliki, yang kedua adalah hutang. Kalau yang kita miliki sendiri artinya itu adalah harta bersih gitu ya. Anggaplah kita beli rumah dengan KPR, maka DP itu adalah harta kita dan jumlah yang kita pinjam dari bank itu adalah hutang gitu ya. Jadi itu harta rumah kita, misalnya ada rumah harganya misalnya 1 miliar, kita hutangnya 500 juta, 500 jutanya itu DP, maka harta bersih kita adalah 500 juta tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui, oh kita punya uang cash berapa gitu ya. Kemudian apakah ada perhiasan dan lain-lain. Ini untuk mengetahui seberapa kuat kondisi keuangan kita pada saat ini gitu ya. Jadi kita ingin mengetahui harta yang istilahnya harta yang mudah cair atau harta lancarnya berapa, harta yang tidak lancar, yang tidak mudah cair berapa, kemudian hutang kita berapa aja, gitu ya. Nah, hutang ini tentu sangat penting karena di dalam Islam sendiri kita mewajibkan mencatat hutang kalau kita punya hutang dan harus segera membayarnya. Ini juga merupakan salah satu amanah yang luar biasa menurut saya dalam agama kita bahwa katanya kalau kita tidak membayar hutang kan akan ditagih sampai nanti sampai kita meninggal. Makanya ini membuat umat Islam itu harus berhati-hati gitu ya, harus dicatat gitu. Nah, jadi ini adalah langkah pertama untuk mengenali diri.
untuk aware bahwa oh saya itu sebenarnya punya loh perhiasan sampai lupa gitu ya, nggak dicatat gitu ya. Nah ini kita jadi tahu oh sebenarnya saya punya nih perhiasan ini, saya punya emas, saya punya apa. Nah itu untuk mengetahui kalau kita tertimpa krisis atau apa, kita tahu bahwa kita masih punya dana gitu ya yang bisa dicairkan, misalnya seperti itu. Nah, selain harta yang sifatnya position tadi ya yang sudah kita miliki, nah kita juga harus mengenali arus kas gitu ya. Arus kas itu adalah selama ini saya itu dapat penghasilan 1 bulan berapa. Lalu itu dipakai buat apa saja gitu ya. Nah, penghasilan itu ada yang sifatnya penghasilan bulanan, ada yang sifatnya tahunan gitu ya. Ini tergantung sekali dengan jenis misalnya usaha yang dimiliki oleh ibu-ibu sekalian atau dengan keluarga ya. Ada yang memang sifatnya mendapatkan penghasilan secara teratur, bulanan, tahunan. Ada juga yang penghasilannya insidentil gitu, sehingga harus dialokasikan dengan misalnya penghasilannya tahunan ya akan dibagi-bagi gitu ya secara bulanan seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi sifat dari penghasilan ini kalau yang ideal adalah penghasilan yang rutin itu harus bisa digunakan untuk mengcover semua yang rutin. Jadi pengeluaran rutin itu harusnya bisa di-cover semua dengan penghasilan rutin. Sementara penghasilan non rutin itu digunakan untuk bisa setting up dana-dana di keperluan masa depan atau untuk membayar keperluan yang memang sifatnya tidak rutin juga, jadi keperluan tahunan. Arus kas itu jadi bisa dilihat seperti ini ya. Ini gambarnya kelihatan ya, semoga ya. Jadi ini ada arus kas masuk penghasilan gitu. Nah, arus masuk penghasilan itu sebenarnya bisa kita gunakan gitu ya, secara umum itu digunakan untuk konsumsi saat ini gitu. Itu yang paling umum ya kita pakai untuk konsumsi konsumsi ini belanja ya, bisa tidak harus berupa makanan tapi semua hal yang kita beli untuk kita gunakan itu namanya konsumsi. Konsumsi itu ada yang jangka waktunya pendek, ada yang panjang, tapi kita gunakan untuk keperluan hidup kita. Dan nilainya kemungkinan akan turun, itu konsumsi. Jadi kalau kita bilang, wah kamu konsumtif gitu ya, itu kita banyakkan menggunakan uang kita untuk keperluan konsumsi, itu konsumtif. Konsumtif itu kalaupun kita beli barang gitu ya, itu harga barangnya relatif ketika dia dipakai semakin lama semakin turun, itu berarti kita barangnya barang konsumsi gitu ya. Nah, barang konsumsi itu kalau bisa dibedakan jadi konsumsi yang rutin, yang terjadi bulanan, mingguan, harian gitu ya, misalnya kebutuhan makan, kemudian kalau misalnya di rumah mungkin kita beli alat-alat kebersihan gitu ya, toiletries dan lain-lain. Ada juga yang sifatnya tahunan, misalnya pajak kendaraan, kemudian misalnya nih kalau misalnya anak-anak sekolah ya di SAI ada JH misalnya, kemudian ada kebutuhan tahunan, misalnya anak-anak mau pergi OTVA gitu ya, itu kebutuhan tahunan. Nah, idealnya memang yang rutin ini bisa di-cover oleh yang rutin, kemudian bisa disisihkan dari pendapatan rutin itu untuk mengcover pengeluaran tahunan gitu ya. Nah, kemudian juga jangan lupa salah satu bentuk konsumsi gitu ya, belanja yang lain adalah porsi hutang yang jatuh tempo. Nah, kenapa ada porsi hutang yang jatuh tempo? Karena kalau misalnya kita punya hutang, maka hutang itu tuh sebenarnya adalah konsumsi di masa lalu gitu ya, yang harus segera kita bayar. Hutang itu kan terjadi karena kita melakukan konsumsi di masa lalu yang waktu itu kita tidak punya sumber daya yang cukup untuk membelinya. Nah, sehingga kita harus mau mengorbankan konsumsi kita di masa sekarang untuk mengembalikan tadi ya kemampuan ekonomi kita. Jadi harus segera dibayar hutang itu. Nah, selain dari apa namanya ya konsumsi yang rutin, kalau misalnya kita punya arus kas, maka yang ideal adalah ada arus kas ini yang sisanya kita alokasikan untuk konsumsi masa depan gitu ya. Jadi kalau hutang itu kan kebalikannya dengan saving. Hutang itu kita konsumsi masa lalu, sekarang kita harus segera balikin karena itu sebenarnya jatahnya kemarin gitu ya. Jadi kalau bisa jangan nambah utang. Kalau bisa kita investasi sehingga kalau kita punya kebutuhan yang besar di masa depan, itu kita bisa punya saving yang cukup yang nantinya akan bisa mencapai tujuan tadi ya, membuat tangga tadi. Jadi apa saja sih tangga yang mau dibuat ya? Yang pertama misalnya kita bisa set up dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah dana yang kalau misalnya kita ada kebutuhan yang tadinya belum ada di budget gitu ya, itu masih bisa ke cover gitu ya. Bisa biaya kesehatan yang tiba-tiba, biaya yang dibutuhkan oleh orang tua, atau bahkan biaya budget yang
pada waktu realisasi ternyata lebih besar daripada yang sudah kita anggarkan, sehingga kita butuh sumber lain. Itu bisa dengan dana darurat. Dana darurat itu idealnya dimiliki oleh semua orang, gitu ya. Itu dari ini dia dari literatur manajemen keuangan ya. Kemudian juga dana pelunasan hutang. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu punya KPR yang cicilannya mungkin banyak sekali, kemudian Bapak Ibu berpikir, wah daripada nyicil begini saya kepengen ngelunasin pokoknya gitu ya. Nah, supaya bisa ngelunasin pokoknya, supaya cicilannya berkurang, kita bisa create dana pelunasan hutang. Jadi kita selain kita nyicil, kita juga create dana pelunasan hutang, sehingga dana pelunasan hutang ini bisa dinegosiasikan dengan bank supaya bisa melakukan pelunasan dipercepat, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada dana pendidikan anak. Ini sudah jelas ya, anak kita sudah tahu umurnya, tahun berapa dia akan masuk SMP, SMA, kuliah. Nah, ini sebaiknya memang di setup satu-satu ya, anak 1, anak 2, anak 3 masing-masing kita siapkan dana pendidikan yang dedicated untuk sekolahnya dia gitu ya. Nah, ini juga tergantung dari anak-anaknya mau kemana dan balik lagi ke kemampuan finansial orang tua gitu ya. Kemudian yang kedua ya yang berikutnya dana untuk ibadah misalnya ya. Kemudian ada juga dana pensiun, dan ya bisa jadi kita punya impian lain ya. Seperti mungkin mau liburan gitu ya ke Kapadokia misalnya ya, it's my dream gitu ya. Kalau mau gitu. Jadi ini kebutuhan di masa depan itu pada dasarnya adalah apa yang saat ini memang belum ada, tapi ketika kita sudah mulai membuat planning, kita setting gitu, itu akan menjadi salah satu alasan buat kita untuk tidak bermudah-mudahan untuk spending pada saat ini gitu ya, karena kita tahu kita punya sesuatu yang lebih besar di masa depan yang akan kita save dulu gitu ya, sehingga di masa depan kita bisa melakukan spending yang memang kita inginkan. Nah, selain konsumsi tentu kita tidak boleh melupakan zakat, infak, sedekah ya. Intinya kalau di atas itu adalah ikhtiarnya manusia yang kita usahakan, karena manusia wajib berikhtiar, tapi kita juga punya kewajiban bahwa di dalam harta kita ada haknya orang lain, yang pertama. Yang kedua, karena memang itu perintahnya Allah ya, kalau kita sedekah insya Allah akan dimudahkan urusannya, seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu, mungkin planning kita A gitu ya, kita baru bisa berangkat kapan, tapi ternyata Allah mudahkan. Nah, itu juga ada hal-hal di luar kemampuan manusia yang akan bisa terwujud dengan kekuatan doa dan kekuatan tadi ya, mungkin kekuatan sedekah atau tapi tidak boleh sedekah karena mengharapkan sesuatu kan ya. Jadi berharapnya karena kita ingin diridhoi Allah sehingga dimudahkan gitu ya. Misalnya gini, saya kepengen anak saya kuliah di luar negeri di universitas yang bagus. Mungkin secara kondisi nyata saya melakukan assessment diri saya sendiri mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi ya siapa tahu ya Allah akan ngasih jalan gitu. Karena saya tadi kebetulan dikasih tahu Mbak Mei kan, saya S2-nya di Australia waktu itu saya juga nggak ngeluarin uang sama sekali ya, karena dapat beasiswa gitu. Karena ya beasiswa dari mana saya bisa dapat ya, karena semata-mata setelah berusaha ya pasrah sama Allah, ya Allah aja yang ngasih gitu, yang ngasih kesempatan tersebut gitu. Jadi setelah semua effort mau nggak mau kita akan balik lagi ke sana. Nah, sekarang kita balik lagi ke dompet gitu. Jadi tadi kita sudah paham bahwa oh kita punya uang sekian, kita punya hutang sekian, kita pengeluarannya kita pakai untuk ini ya, yang rutin ya, mungkin setahun kemarin gitu ya, kita punya gambaran setahun kemarin pengeluaran saya kayak gini. Nah, itu kita bisa menilai dompet kita gitu ya. Jadi apakah dompet kita itu selama ini tuh sakit atau sehat gitu ya. Dompet sakit itu kalau harta kita itu ternyata lebih kecil daripada hutang. Itu bisa terjadi kalau misalnya kita hutang, kita pakai untuk bisnis, ternyata bisnisnya nggak jalan gitu ya, sehingga hutangnya kemudian menumpuk dan kita nggak punya cukup harta untuk melunasi hutang saat ini. Pengeluaran rutin selalu Kemudian, besar. Ya. punten, slide-nya lagi, Oh Bu. ya Allah. Kenapa ya? Nah, sampai di sini gimana Mbak Mei? Iya, sudah Sudah kelihatan. ya? Ya. Oke. Aduh, mohon maaf ini sudah diingetin di chat tapi nggak baca, nggak lihat. Terima kasih Mbak Mei. Jadi ya setelah kita tahu tadi ya, kita mengevaluasi diri kita sendiri gitu, kita akan melihat kondisi kita sekarang ya, dompetnya kita itu sakit apa sehat gitu ya. Nah, jangan sampai kita jadi ini ya, wah sakit gitu ya, itu nggak perlu seperti itu ya, karena pada dasarnya yang namanya
kondisi itu bisa berubah gitu ya. Yang penting adalah kalau kita sakit, kita itu mau ngaku sakit gitu ya, sehingga kita mau cari obat gitu. Itu kata guru saya gitu. Jadi kalau kita itu sebenarnya yang paling penting adalah menyadari kekurangan kita di mana gitu ya, sakit kita di mana sehingga kita bisa nyari obat. Kalau memang sakit, kalau sehat ya alhamdulillah kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dompet kita sakit, ya harus diobatin gitu ya. Kemudian kalau ada dompet yang tidak sakit tapi juga nggak sehat, hartanya sih lebih besar daripada utang, ada pengeluaran rutin, tapi nggak bisa nabung gitu ya, nggak pernah ada dana darurat untuk keperluan darurat. Nah ini tidak sakit juga tapi juga nggak bisa dibilang sehat gitu ya. Jadi ini ya sakit sih enggak, tapi ya belum sehat gitu ya. Nah kalau sudah lumayan sehat itu mulai ada dana darurat ya, mungkin jumlahnya belum maksimal tapi udah ada dana darurat dan ada dana jangka panjang. Pemasukan rutin sudah mulai digunakan untuk pengeluaran rutin termasuk zakat, infak, sodako dan mencicil hutang yang jatuh tempo ya. Cuman mungkin rasio keuangannya belum ideal. Nanti kita lihat rasio keuangan ideal itu seperti apa. Nah, yang dompet yang cukup sehat sampai dengan sangat sehat itu ya hartanya lebih besar daripada hutang. Kemudian kalaupun punya hutang, hutangnya satu itu KPR aja. Nah, KPR ini sering disebut sebagai satu-satunya hutang yang dianggap nggak apa-apa lah kalau hutang gitu ya. Nanti kita diskusi kenapa boleh. Kemudian juga yang lebih bagus lagi yang nggak punya hutang gitu ya. Ya, itu sangat sehat gitu ya, nggak punya hutang. Pemasukan rutin digunakan untuk pengeluaran rutin termasuk zakat, infak, sedekah, ada simpanan untuk dana darurat, ada simpanan atau investasi untuk beberapa tujuan finansial tadi. Jadi dia udah punya dana buat anak satu, anak dua gitu ya, kalau anaknya dua, kemudian sudah punya dana pensiun gitu, udah punya dana untuk misalnya untuk beribadah dan lain-lain. Sehingga dan itu sudah dialokasikan gitu ya dari penghasilan rutin. Jadi kalau penghasilan rutinnya sudah dialokasikan, artinya kalaupun ada penghasilan non rutin itu bisa digunakan untuk keperluan lain. Dan di sini kita bisa lihat rasio keuangannya ideal gitu ya. Rasio keuangan ideal itu nanti kita lihat di belakang. Nah, terus ada juga yang nggak tahu dompetnya sekarang gimana. Kenapa nggak bisa tahu dompetnya gimana? Karena mungkin memang tidak pernah mencatat gitu ya, atau bisa jadi pengeluaran dan pemasukannya itu ada dua pintu ya, suami juga, istri juga, kemudian nggak saling berkomunikasi gitu, itu bisa terjadi. Nah itu sehingga tidak diketahui. Nah ini yang penting kalau memang tidak tahu atau tidak punya catatan, maka itu kita punya apa namanya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah nyatet dulu gitu ya, nyatet dulu. Kenapa? Karena dalam konteks manajemen itu you cannot manage what you can't measure gitu. Kalau kita nggak bisa ngukur, kita nggak bisa manage. Kalau kita nggak bisa ngukur, ya kita nggak bisa memperbaiki karena kita nggak punya benchmark untuk oh sekarang saya sekian, saya mesti naik sekian, itu nggak punya gitu. Kita nggak tahu kita punya dana darurat atau enggak. Kenapa? Karena kita nggak nyari tahu. Padahal sebenarnya kita punya ini, kita punya perhiasan yang sebenarnya bisa dijual kalau misalnya dalam kondisi darurat gitu ya. Tapi kan kita harus tahu kekuatan kita, gitu ya, kemampuan kita itu seberapa gitu. Nah, kalau misalnya kita belum melakukan itu, maka kita harus melakukan itu sekarang gitu, karena sekarang waktunya untuk kita mulai tertib memahami diri kita sendiri sehingga tadi kalau kita istilahnya kita mau create tangga, kita itu sudah tahu pijakannya di mana, mulainya dari mana, gitu ya. Jadi kita mulai dulu di tempat yang seharusnya gitu. Jadi kita udah punya oh dana darurat, sebenarnya saya ada dana darurat gitu ya. Dana pendidikan ada, saya nyisihin kok di bawah bantal, misalnya di bawah kasur gitu. Itu buat anak saya gitu ya. Atau kita punya aset-aset lain yang memang itu dedicated untuk suatu kebutuhan gitu ya. Saya arisan itu udah dedicated. Saya kalau dapat arisan itu untuk hal lain misalnya, untuk hal yang memang sudah saya rencanakan gitu. Saya arisan itu cuma sebagai sarana aja, saya nabung misalnya kayak gitu. Jadi mengetahui kekuatannya. Nah, kalau untuk arisan ya berarti itu ada dua sisi ya. Kalau kita udah dapat tapi kita belum selesai bayar itu sebenarnya utang kan gitu ya. Nah, kalau kita udah bayar tapi belum dapat, nah itu baru aset ya, kita punya piutang. Oke, jadi agar dapat memperbaiki kondisi keuangan ya yang paling pertama adalah kita mulai dengan tracking, kita mencatat dulu. Nah, kalau kita pengeluaran kita belum, kita pengen dapat sense yang benar gitu ya, kita mulai dengan 3 bulan ya, karena mungkin ada hal-hal yang misalnya pengeluaran yang baru di 3 bulan baru habis gitu ya, biar ketahuan gitu ya. Sebenarnya saya itu seperti apa ya, bahkan kalau misalnya itu ya 1 tahun kemarin gitu, kalau misalnya mau diingat-ingat kembali gitu ya. Kan biasanya kan ada ya kalau misalnya apa ya, kayak ASN tuh harus laporan gitu ya, pengeluarannya berapa. Nah, itu mungkin bisa dijadikan
suatu ini juga ya, perkiraan, oh kemarin saya bayar ini, bayar itu gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau di zaman digital kayak gini, kita tuh kadang-kadang bisa juga ya ngelihat dari apa namanya, movement dari rekening kita kan gitu ya. Dari movement dari rekening itu kita sebenarnya bisa juga dapat sense of berapa spending kita. Terus kita lihat barang-barang kita, itu kita dapat invoice yang ada di email kita dapat, kita bisa cek di Tokopedia kita bisa cek di akun perputaran GoPay kita gitu ya. Itu sebenarnya cukup membantu kita untuk mengetahui kemana expense kita selama ini pergi. Jadi kita boleh nyatet manual gitu ya, atau catatan manual itu semata-mata adalah summary dari apa yang sudah ada di aplikasi gitu. Jadi supaya kita punya pegangan aja gitu. Oh, hari ini keluar untuk apa aja, untuk makan sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian gitu. Nah, jadi kalau kita punya aplikasi kayak digital bank atau GoPay itu juga merupakan salah satu sarana untuk bantu kita tracking itu ya, tracking kemana expense kita pergi. Nah, cuman ya jangan lama-lama ya. Kalau bisa kita evaluasi itu tiap minggu. Tiap minggu itu kita lihat, oh seminggu ini saya expense-nya bagaimana gitu. Oke. Next slide ya, Bu Dian. Ya. Next slide. Oh, ini next slide. Ini udah next slide. Belum. Ini yang tadi kan ya, yang dompet. Oh, Ini sekarang yang agar dapat memperbaiki. Yang ini rasio keuangan yang sehat udah? Belum. Oh, kok di saya udah jalan ya? Kenapa ya? Nah, mulai ini. Coba ya. Saya minta maaf ini ya. Jadi bolak-balik. Ini atau saya mungkin nggak jalanin ini ya, nggak slideshow ya, jalan gini aja ya, boleh? Iya. Gini aja ya. Oke, mohon maaf sebelumnya ya ibu-ibu. Jadi kalau kita sudah tahu tadi kan ada catatan kita, terus kita bisa tahu neraca kita gitu ya. Jadi ada rasio keuangan yang sehat yang bisa kita lihat dari neraca itu rule of thumbs-nya itu ini saya ngambil dari beberapa sumber ya. Itu adalah kalau harta tuh lebih besar daripada hutang, dan harta lancar itu paling enggak 4 kali porsi hutang jatuh tempo. Harta lancar itu adalah harta yang mudah sekali dikonversikan jadi uang, misalnya emas dan lain-lain. Kalau kita utang jatuh tempo tiap bulan itu misalnya ada KPR gitu ya, KPR-nya jatuh tempo itu misalnya berapa 2 juta gitu ya. Paling enggak kita punya 8 juta itu dalam bentuk cash gitu. Itu dikatakan sehat gitu ya. Dikatakan sehat. Kemudian hutang hanya untuk keperluan produktif, misalnya KPR saja. Lalu ada dana darurat. Nah, dana darurat itu adalah harta yang didedikasikan untuk keperluan darurat. Bisa tabungan, emas gitu ya. Idealnya itu adalah 3 sampai 6 kali kebutuhan hidup sebulan. Nah, ini juga kalau kita belum punya gitu, kita harus set up ini dana darurat. Nah, ini berapa kali yang dibutuhkan itu kalau yang ideal tuh 3 sampai 4 ya. 5 sampai 6 itu mungkin diperlukan kalau misalnya nggak punya proteksi lainnya. Nah, kalau orang di Indonesia kemungkinan udah punya BPJS ya, kalau misalnya sakit paling nggak ada BPJS kesehatan misalnya, kecuali yang nggak mau pakai BPJS. Maka dia memerlukan dana darurat yang lebih besar. Kemudian juga ada dana masa depan. Nah, dana masa depan ini yang sebenarnya harus di-create untuk tadi ya, membuat tangga tadi. Nah, itu misalnya apa? Ada dana pendidikan anak untuk masing-masing anak gitu ya, yang akan tersedia ketika diperlukan. Kemudian dana ibadah, dana pensiun, dan lain-lain. Nah, jadi keberadaan dana ini adalah salah satu indikator rasio keuangan yang sehat tadi ya, yang kita bahas, dompet sehat apa enggak sehat. Nah, terus kalau rasio keuangan yang sehat di arus kas gimana gitu ya. Nah, ini juga saya ngambil dari beberapa sumber ya. Jadi rule of thumb atau yang secara umum gitu dianggap sebagai rasio keuangan yang sehat adalah kalau kita punya penghasilan 100% itu paling enggak yang konsumsi rutinnya itu maksimum 60%. Dan yang 40% itu bisa jadi untuk cicilan tabungan cicilan hutang yang tadi ya, yang misalnya KPR tadi, dan tabungan. Jadi ada tabungan itu bisa 30-10, bisa 20-20 gitu.
Kemudian ada juga yang bilang yang ideal tuh 50-30-20 gitu katanya. 50 itu konsumsi rutin, 30 cicilan hutang, yang 20 untuk saving dan investing. Kalau nggak punya utang berarti 50-50. Nah, ini juga rasio yang direkomendasikan untuk anak muda yang masih single gitu ya. At least 50-50. Jadi nggak boleh gaji 4 juta habis 4 juta gitu. Jangan ya. Jadi itu maksimum ya maksimum. Sebaiknya kalau gaji 4 juta 2 juta itu ditabung gitu ya untuk keperluan masa depan. Itu dan keperluan masa depan itu jangan cuman untuk masa depanmu gitu ya, jangan ya, tapi harus di set up dari sekarang. Saya kepengen beli mobil misalnya, saya harus punya dana gitu. Saya kepengen beli rumah gitu. Jadi dengan tujuan yang jelas itu akan memudahkan untuk kita kontrol diri kita gitu ya. Jadi kalau masa depan masa depan apa sih masa depan gitu nggak jelas, itu akan lebih mudah ngasih excuse kita untuk spending that money gitu. Tapi kalau kita sudah punya rumah-rumah dari pengeluaran-pengeluaran itu, oh enggak, ini nanti untuk saya DP, ini nanti untuk saya jalan-jalan ke luar negeri gitu lah misalnya. Jadi kita punya sesuatu yang memang kita jadikan tujuan yang sangat penting di masa depan gitu ya. Kemudian ini ada pos pengeluaran yang ini nih, ini saya ambil dari websitenya salah satu financial planner ya. Jadi ini cicilan hutang maksimum 30, sebenarnya mirip-mirip ya sama yang di sini, ini rule of thumb secara umum ya. Biaya hidup 40-60, menabung itu minimal 10, sosial itu minimal 2,5, lalu di sini ada gaya hidup atau lifestyle, yang ini mungkin lebih cocok ke anak-anak muda gitu ya. Bolehlah ada gaya hidup atau lifestyle, tapi nggak boleh lebih dari 20% misalnya, karena anak-anak sekarang mungkin suka Instagram segala macam ya. Kalau ibu-ibu kan kita enggak ya, insya Allah ini mungkin yang lebih susah adalah mengendalikan uang jajan atau uang mainan anak-anak gitu kalau sekarang. Oke, kemudian yang di sebelah sini adalah ini dari buku manajemen keuangan, Anda bisa download dari websitenya OJK, itu ada sikapi uangmu gitu ya. Di situ dikatakan bahwa rasio keuangan yang sehat itu adalah kalau yang biaya rumah tangganya itu 40%. Nah, terus ini ada nih macam-macam ya, ada hiburan 5%, cicilan pinjaman 20%, investasi masa depan 5%, tabungan dana darurat 10%, premi asuransi 5%, zakat infak sedekah 5%, dan anak dan pendidikan 10%. Nah, ini dari Sikapi Uangmu dari OJK. Kalau ibu-ibu tertarik baca bukunya bisa di-download ya. Jadi ini dari berbagai sumber ya. Kalau paling gampang rule of thumbs-nya ya ini 60-40. Nah, ini adalah rasio yang ideal. Tentu saja ideal itu adalah tidak semua orang bisa langsung mencapai yang ideal. Kan seperti itu ya. Sama kayak saya ini berat badan dari zaman dulu nggak pernah ideal-ideal. Kalau saya lihat cuma dia sudah, yang penting saya tidak bertambah kayak gitu. Jadi ada tujuan itu penting ya, tujuan itu penting. Kemudian kalau misalnya kita kepengen setting yang ideal ya nggak apa-apa kita set, tapi kita harus creating tangga tadi. Kita bikin tangganya supaya bisa tercapai. Oke, jadi budget itu gunanya untuk tadi, untuk mencapai tujuan finansial kita. Jadi kita kepengen dompet kita sehat, misalnya kita pengen punya rasio keuangan yang sehat. Nah, kita perlu budgeting gitu ya. Karena budgeting akan membantu kita tadi ya, mengingatkan bahwa oh ini tujuan keuangan saya. Nah, kemudian juga membantu kita mencapai tujuan keuangan tadi, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu apa? Jangka panjang apa ya? Ini ya. Kalau dompet sehat itu kan tadi ya, pengeluaran rutinnya lebih kecil daripada pemasukan rutin. Cicilan hutangnya maksimum 30%, misalnya hartanya lebih kecil daripada hutang dan punya dana pada saat dibutuhkan gitu ini kan. Nah, punya dananya kapan? Ya, pada saat kebutuhan yang jangka pendek yang urgent, makan hari ini misalnya harus ada gitu ya. Ya, jadi ada ketika dibutuhkan. Ada untuk kebutuhan sehari-hari, ada untuk membantu orang tua kalau diperlukan, ada untuk membayar zakat infak sedekah, ada untuk membayar cicilan hutang, ada ketika kita perlu untuk melaksanakan ibadah dan lain-lain gitu ya. Jadi tujuan keuangan kita itu sebenarnya adalah kalau pas saya butuh, saya punya, kan gitu. Ya, jadi banyak yang memang ada orang-orang yang punya tujuan, misalnya saya kepengen secara finansial saya independen gitu ya. Jadi financially independent. Nah, nanti ada indikatornya kan ya. Lalu ada yang financial freedom. Financial freedom itu tuh biasanya adalah jargon-jargon MLM gitu ya, yang biarkan uang bekerja untuk Anda. Nah, it's different thing lagi. Kemudian ada juga yang punya return sebanyak-banyaknya. Tapi kita tentu bukan seperti itu ya, karena di dalam Islam sendiri kita itu boleh spending gitu ya. Banyak spending nggak apa-apa, asalkan spending di jalan yang diridhoi gitu kan ya, di hal-hal yang memang sudah sepantasnya kita spending di situ untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Nah, insya Allah tujuan-tujuan kita ada tujuan
tujuan-tujuan yang memang selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Oke, jadi karena kita mau bikin budget, nah sekarang kita mulai step-stepnya, gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui kondisi keuangan kita, kita sekarang udah mulai dapat gambaran tentang oke, saya kondisi keuangan saya adalah saya lebih banyak kemarin-kemarin lebih banyak pengeluaran gitu mungkin. Jadi sekarang sudah waktunya saya mengurangi pengeluaran gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu kekuatan kita gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu sebenarnya kita itu kepengennya apa gitu ya. Oke, karena kita punya keinginan itu pasti banyak. Jadi yang paling penting adalah selain kita tahu keinginan kita juga bisa membuat prioritas. Ya, prioritasnya apa dulu? Nah, prioritas itu dimulai dari apa gitu ya? Prioritas itu ada beberapa cara untuk membuat prioritas ya. Biasanya prioritasnya itu tergantung dari importance kepentingan sama apakah dia urgent atau enggak gitu. Kalau dia semakin penting dan semakin urgent, itu dia semakin prioritas. Gitu ya. Nah, yang sangat penting dan sangat urgent masuk di prioritas 1, misalnya apa? Biaya hidup sehari-hari. Gitu. Karena ini day to day basis diperlukan, sehingga ini urgent dan important. Kemudian mungkin kita bayar cicilan, lunasin hutang. Mungkin dia important, ya dia pasti important dong, tapi mungkin nggak urgent dalam hal, kalau melunasi mungkin nggak urgent. Yang urgent adalah cicilannya, gitu misalnya ya. Ya berarti yang urgent adalah cicilannya. Mungkin dia prioritas 2. Lalu kalau kita sama sekali nggak punya dana darurat, maka penting untuk buat dana darurat gitu ya. Jadi itu mungkin masuk prioritas 3. Nah, setelah itu baru kita punya dana tujuan jangka panjang, misalnya apa dana pendidikan, dana yang lain-lain itu masuk ke prioritas 4, 5, dan 6. Nah, sekarang tidak semua prioritas itu mungkin akan bisa kita lakukan gitu ya, sehingga kita harus melihat kemampuan kita. Kita lihat dulu kemampuan kita. Misalnya dari kemampuan kita itu kita cek berapa penerimaan kita setiap bulan. Jadi misalnya penerimaan kita setiap bulan itu ada dari gaji, dari honor, dari keuntungan gitu ya. Ini contoh aja. Kita lihat bagaimana model penerimaan di kita gitu ya. Apakah setiap bulan, apakah ada yang setiap tahun. Kita usahakan untuk kita inventarisir. Dan dari situ kita akan mencoba membuat alokasi yang ideal tadi ya, yang ideal. Nah, yang ideal misalnya kalau 6 juta, maka kebutuhan rumah tangga idealnya 60%, maksimum 3,6. Cicilan hutang maksimum 31,8. Dana darurat dan dana pendidikan 10% dibagi 300 ya masing-masing 5% misalnya. Wah, saya kayaknya nggak punya buat dana yang lain, ya udah nggak apa-apa gitu karena ternyata ini sudah cukup menyita gitu ya, sudah habis di sini. Kecuali itu yang prioritas 5 itu urgent semua nih. Kalau urgent semua maka ya harus dipikirkan alternatif lainnya. Bisa alokasinya ditambah, bisa penghasilannya harusnya dinaikin gitu ya. Nah, pengeluaran tahunan itu disesuaikan dengan tadi ya, kalau kita punya penghasilan tahunan, maka penghasilan tahunan ini kalau bisa digunakan untuk hal yang memang sifatnya tahunan juga gitu ya. Misalnya apa? Misalnya penghasilan tahunannya itu kan THR misalnya. Nah, itu ya bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga tahunan. Misalnya apa? Buat pulang kampung, misalnya buat mudik. Dan kemudian mungkin kita kepengen nih hutang kita cepat lunas, nggak cuma sekedar bayar cicilan, kita boleh set up dana pelunasan hutang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini kita alokasikan dulu secara ideal, kita lihat ya, supaya kita dapat gambaran kira-kira kalau dengan penerimaan sekian, spending saya itu idealnya seberapa gitu ya. Nah, ideal itu bukan berarti terus apa ya harus lebih kecil ya, bisa jadi ternyata kita spendingnya nggak sebanyak itu gitu ya. Nah, kan alokasinya bisa 40 sampai 60 tadi ya. Jadi boleh diturunin banget dong, boleh banget gitu ya. Jadi nggak, aku 40 aja cukup, 40% misalnya ya. Karena tadi kita ada beberapa indikator juga ya, ada yang 40, ada yang 60 gitu. Kita bisa menyesuaikan. Oke. Nah, kira-kira kita udah punya gambaran sekarang kekuatan kita dan kira-kira dananya mau dialokasikan kemana, baru kita bikin daftar detail ya. Supaya apa? Supaya pengeluaran kita itu jadinya realistis kalau pas kita bikin budget. Jadi enggak yang kita bilang bahwa oke 3.600.000, tapi ternyata itu enggak realistis karena kebutuhan kita mungkin lebih besar daripada itu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan yang sebenarnya. Nah, kebutuhan yang sebenarnya itu adalah kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Jadi kebutuhannya bisa kita identifikasi secara lebih detail. Kebutuhan tahunannya apa? Bayar PBB, pajak kendaraan, hewan kurban misalnya dan lain-lain. Nah, ini juga perlu dilakukan prioritizing
membuat prioritas ya. Jadi misalnya bayar pajak itu kan prioritas, dia harus dibayar duluan misalnya. Kemudian beli baju kayaknya nggak prioritas karena si anak masih punya kakak, bisa pinjam baju kakak misalnya dan lain-lain. Dia itu bisa bikin prioritas di situ. Kebutuhan bulanan ada yang harus dibayar misalnya apa gaji ART, misalnya orang tua gitu ya. Cicilan hutang, bayar SPP itu mungkin harus gitu ya. Yang lainnya makan juga ada yang sembako wajib gitu ya. Nah, itu bisa dilihat juga prioritasnya seperti apa, kemudian kebutuhan mingguannya. Intinya kebutuhan diidentifikasi kebutuhan rutin itu yang kita identifikasi adalah kebutuhan. Kebutuhan itu adalah standar minimal yang dibutuhkan untuk hidup, istilahnya seperti itu. Jadi itu yang harus kita identifikasi. Kemudian kita tentukan anggarannya, gitu ya. Nah, tentukan anggaran itu kalau kita sudah punya catatan periode sebelumnya itu bisa kita pakai. Kecuali misalnya ada harga barang yang naik drastis ya bisa di-adjust gitu ya, bisa dinaikkan misalnya. Kemudian kita bandingin sama alokasi yang tadi, yang alokasi yang di step 1, di step 2 tadi ya. Kita alokasinya ternyata dari 36, enggak, ternyata saya 4 juta nih. Nah, balik lagi kita cek lagi, ada nggak yang bisa di-cut gitu ya, atau memang udah maksimum. Oh ya udah gitu ya. Tapi kalau misalnya masih bisa, kita bisa melakukan beberapa tips supaya kita bisa jadi lebih hemat gitu ya. Jadi contohnya adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan gitu. Jadi kebutuhan itu kalau nggak dipenuhin nggak bisa gitu ya, kita nggak bisa hidup. Tapi sebenarnya kalau keinginan itu masih bisa digantikan oleh barang lain ya. Jadi ini contohnya kalau kebutuhan itu saya makan di warteg aja udah kenyang itu udah selesai. Tapi kalau keinginan saya pengennya di tempat yang instagramable, saya bisa foto, bisa posting di Instagram, itu keinginan. Sehingga kita perlu mengubah lifestyle gitu ya, mengubah mindset supaya kita oke dengan mencukupi kebutuhan saja. Jadi misalnya contohnya kita jangan go food, misalnya masak sendiri ya, cari yang praktis-praktis, tapi masak sendiri itu mungkin akan jauh lebih murah karena nggak ada ongkir dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya perlu sesuatu, nggak perlu beli barang yang baru, bisa juga beli barang bekas, as long as itu masih punya fungsi yang sama. Kemudian nggak perlu gengsi dengan barang produksi dalam negeri, misalnya nggak harus barang impor atau ya produk-produk impor atau apalah gitu ya. Jadi tidak perlu gengsi gitu ya. Ini memerlukan perubahan mindset kalau memang tadinya kita sudah punya sesuatu bahwa yang ini superior daripada yang lain gitu. Nah, tapi begitu kita sudah bisa merubah mindset, maka kita akan bisa menurunkan tadi ya, bisa melakukan penghematan. Kemudian kalau kita membeli barang selalu cek alternatif gitu, jangan begitu ditawarin kita langsung begitu ya gitu, langsung kita sekarang zaman teknologi informasi sudah bagus, silakan cek di internet di tempat lain harganya berapa gitu ya, selalu cari pembanding atau cari merek lain, cari review gitu ya, harus rajin membanding-bandingkan supaya kita bisa dapat value for money. Membeli barang itu bukan karena apanya ya brandnya, tapi karena value-nya. Ya memang betul ada brand yang merepresentasikan value, tapi ada juga yang over value gitu ya. Jadi yang over apa ya, yang terlalu sebenarnya tidak value for money gitu. Jadi lihat kembali lagi kebutuhannya apa dan kita bisa menentukan harga yang wajar itu berapa gitu ya untuk masing-masing kebutuhan tadi. Udah jam 14.12. Oke. Kemudian kita akan melihat dari yang prioritas 1 tadi kebutuhan rutin kita bikin. Yang penting dia realistis, kalau misalnya akhirnya belum ideal, ternyata cicilan hutang mau nggak mau 2 juta, 1.800.000 nggak cukup, orang saya hutangnya lebih gitu ya, ya nggak apa-apa, belum ideal dulu gitu ya, karena ini hanya memberikan panduan gitu ya, memberikan batasan bahwa kita itu punya alokasi sekian. Kita jadi sadar berapa kesehatan keuangan kita dan kita jadinya kalau kita spending tadi kita conscious gitu ya. Oh ya saya cuma bisa segini karena yang itu harus masuk ke dana pendidikan misalnya seperti itu. Nah, kalau tadi yang buat yang rutin, sekarang kita ngomongin tadi ya, tangga untuk mencapai impian kita gitu. Jadi kalau kita punya keinginan untuk punya saving, dana darurat, dana pendidikan gitu ya, itu mungkin kalau saat ini langsung nilainya sekian belum ada gitu ya. Itu gunanya kita melakukan planning gitu ya, melakukan budgeting. Jadi untuk kebutuhan di masa depan itu kita bisa melakukan planning dengan cara kita tentukan dulu ya jumlah kebutuhannya berapa gitu. Kita bisa
riset lah. Kalau nanti anak saya sekolah masuk sini, dia kebutuhannya berapa gitu ya. Nah, sekarang jangka waktu yang saya butuhkan untuk nabung sampai ke situ berapa tahun, berapa lama gitu ya. Nah, ini contoh nih, saya di dalam kasus yang tadi dana daruratnya pengennya 18 juta, karena kan gajinya kan 6 juta ya, kali 3, 18. Jangka waktunya 3 tahun, berarti per bulan savingnya yang dibutuhkan 500.000. Terus ini dana pendidikan anak dalam 2 tahun butuh 6 juta, misalnya saving per bulannya harusnya 250. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat di sini, ternyata nggak cukup, karena tadi kita sisa uangnya cuma sisa 500.000 gitu. Jadi untuk dua kebutuhan ini, dua prioritas ini, kita harus adjust gitu ya. Nah, misalnya yang dana darurat, kita nggak 3 tahun, kita 6 tahun deh gitu ya. Jadi kita saving per bulannya bisa cuma 250. Sementara untuk dana pendidikan anak, karena ini urgent gitu ya, ini harus didahulukan, 250-nya nggak bisa geser gitu. Nah, sekarang kalau kita menabung gitu ya, itu kan konstan ya, dalam tiap bulan itu akan terakumulasi sampai nilai yang dibutuhkan. Sehingga kemudian kalau ada orang-orang yang berpikir, nah kalau cuma ditabung doang, uangnya ya mungkin aman, tapi cuma segitu-segitu aja gitu ya, sehingga banyak orang yang kemudian tertarik melakukan investasi, karena investasi itu dipercaya memberikan return yang lebih tinggi daripada tabungan gitu, yang tabungan yang sifatnya hanya cuma segitu-segitu aja. Atau mungkin ada yang berpikir, oh kita masukin deposito aja misalnya, karena ada returnnya lah meskipun sedikit gitu. Nah, tapi harus diingat bahwa dalam investasi ada yang namanya high risk, high return gitu ya. Setiap investasi itu pasti ada resikonya. Nggak ada yang bilang investasi itu untung terus gitu ya. Itu pasti investasi bodong kalau dibilang untung terus gitu ya. Kecuali dia adalah surat utang negara gitu ya, atau sukuk negara yang dijamin oleh negara gitu ya. Tapi ada nggak negara yang bisa default nggak bayar? Ada, pernah kejadian gitu. Cuman memang bukan Indonesia sih gitu. Cuman itu seaman-amannya, paling aman investasi itu ya di situ. Tapi kan harus kita yakin juga ya, kalau misalnya dia apakah memang bagi hasil bunga atau ijarah yang kita yakini gitu, itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan misalnya. Selain dia high risk high return, juga ada idiom lain ya, don't put your eggs in the same basket. Kalau investasi kita taruh di satu instrumen, maka begitu instrumen itu jatuh, maka dia hilang semua. Sehingga kalau misalnya kita punya dana darurat, punya dana pendidikan, itu sebaiknya ditaruh di instrumen yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya mau diinvestasi, kalau mau ditabung nggak apa-apa banget, ditabung aja gitu ya. Nah, bedanya menabung sama investasi ya. Saya merasa bahwa ini sesuatu yang sangat penting karena sekarang banyak sekali orang menggunakan kata-kata investasi ini, tapi secara tidak tepat gitu ya. Jadi investasi itu sebenarnya adalah mengembangkan uang gitu ya. Katanya begini ya, bertumbuh gitu ya. Tapi ini ada yang kalau kita cuma percaya seolah-olah tumbuh, itu enggak ya. Semua investasi punya potensi atau resiko kerugian gitu. Dan ketika resiko kerugiannya semakin tinggi, biasanya dia ngasih return-nya itu semakin tinggi. Contohnya kalau Anda investasi di pasar saham, saham-saham yang fluktuatif, yang bisa membuat Anda istilahnya cuan gitu, itu justru di perusahaan-perusahaan yang mungkin kurang bagus secara fundamental. Tapi yang saham-saham fundamentalnya bagus, nilainya nggak akan terlalu tinggi gitu ya, cuman dia stabil gitu. Nah, itu kalau Anda mau invest di saham misalnya ya. Nah, kalau di emas, emas itu juga ada resiko turun ya, nggak cuma naik tapi juga ada turunnya gitu ya. Sehingga juga ada resiko dia turun. Nah, yang lebih aman misalnya adalah obligasi karena itu berpendapatan tetap ya, obligasi yang dikeluarkan oleh negara. Tapi ya balik lagi ya, tidak semua, yang paling penting adalah ketika kita investasi kita memang paham instrumen itu apa. Kita paham bahwa kita bersedia menerima resiko itu dan juga kita paham itu sesuai dengan nilai-nilai kita ya. Jadi ada orang yang memang akan memilih tidak melakukan investasi itu karena dia sangat berhati-hati gitu ya. Karena ada ketidakpastian dan ketidakpastian itu ada yang mengatakan bahwa ketidakpastian itu tidak diperbolehkan, tapi ada juga yang selama ketidakpastian itu masih kecil, itu masih diperbolehkan, atau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya masih diperbolehkan. Nah, yang paling parah adalah investasi yang sekarang lagi banyak dan jadinya bodong gitu ya. Nah, jadi kalau if it is too good to be true, it probably mungkin memang itu memang nggak benar ya, too good to be true gitu, nggak true jadinya. Nah, itu kita juga harus hati-hati banget. Kita harus paham proses bisnis seperti apa sehingga kita legal atau tidak, syar'i atau tidak gitu ya. Sehingga kita oke, investasi yang terbaik itu insya Allah adalah investasi ke diri kita sendiri gitu ya, dalam bentuk knowledge dan kesehatan. Insya Allah itu investasi terbaik, olahraga, makan sehat gitu ya. Kalau investasi dalam bentuk uang ya balik lagi ada resikonya.
Jadi sekarang kita balik lagi ke tadi tujuan keuangan kita. Ketika kita udah punya prioritas tadi ya, setting up dana darurat sama dana pendidikan di masa depan, kita harus menerima resiko kalau kita nggak ditabung aja. Ditabung juga ada resikonya gitu ya. Jadi oke, ini saya tabung dana daruratnya, dana pendidikannya itu saya investasi di emas. Ini salah satu contoh diversifikasi gitu ya. Jadi kita taruh di aset yang berbeda. Nah, tentu saja ini disesuaikan dengan apa ya, risk appetite kita. Kalau kita memang orangnya nggak mau melakukan investasi yang beresiko ya, cukup disimpan di tempat yang aman gitu ya. Jangan sampai nanti digunakan untuk hal lain. Nah, oke. Jadi kalau sudah, maka ya dilaksanakan gitu ya. Nah, bikin budget itu sebenarnya nggak susah, pelaksanaannya yang susah. Ketika kita sudah mulai melaksanakan, ini waktunya kita nyatet lagi pemasukan pengeluaran gitu ya. Terus kita cek ya per minggu. Per minggu kalau misalnya saya pengeluaran tadi ya rumah tangga bulanannya itu tadi berapa? 30,6 juta. Kalau per minggunya saya udah habis 800 gitu, ya saya mesti hati-hati. Oh, apa ya kemarin ya gitu ya yang bocor halus gitu ya. Yang kemarin sudah sebenarnya harusnya nggak penting-penting amat tapi udah terlanjur keluar gitu. Nah, kalau memang harusnya bisa di-manage, kita manage gitu ya. Misalnya itu ada permintaan anak, kita bisa nego sama anak gitu ya. Lain kali kalau beli kayak gini, beli sendiri ya Kak, gitu. Kamu tabung pakai uang kamu sendiri dan lain-lain misalnya. Kemudian dievaluasi untuk supaya minggu berikutnya nggak terulang gitu ya, karena budget bulanan kita kan udah ada gitu. Nah, kalau memang udah selesai di 1 bulan ya kita review untuk evaluasi di budget bulan berikutnya gitu ya. Nah, apa yang biasanya terjadi ketika kita mengevaluasi gitu ya? Yang biasa terjadi ketika kita mengevaluasi itu adalah pengeluaran kita ternyata melebihi budget gitu ya, atau bahkan melebihi pemasukan. Nah, ini problem kan Ibu ya. Sehingga kita harus balik lagi gitu ya. Oh, kenapa ini kemarin kok saya budgetnya belum sesuai gitu ya, pengeluarannya belum sesuai dengan budget. Kita bisa atur kembali budget pengeluaran. Mungkin budget kita yang memang belum realistis waktu itu. Jadi buat serealistis mungkin, tapi ingat banget kebutuhan versus keinginannya. Budget kita adalah budget kebutuhan, bukan budget keinginan. Jadi usahakan yang dimasukkan di budget adalah kebutuhan gitu ya. Lalu kalau sudah jadi, stick to the budget. Kalau misalnya kita bisa deteksi early kebocoran, itu segera dideteksi dan segera diobati. Oh, memang harus ada pos khusus barangkali ya. Kalau anak tiap kali ke supermarket selalu minta es krim, mungkin kita bikin budget es krim, tapi kita batasin gitu ya. Jadi kita punya guidance bahwa oh enggak, kamu kemarin udah beli loh deh, ini udah habis budget mama buat es krim, bisa jadi kayak gitu. Jadi ada guidance-nya, ada batasannya. Jadi ketika kita punya batasan, baik untuk anak, kita juga punya batasan, harus punya batasan pada diri kita sendiri gitu ya. Mau ngomong tidak untuk diri sendiri, sehingga kita tidak impulsif. Kita harus ingat bahwa kita itu impulsif, manusia itu gitu ya. Kalau itu suka kadang bereaksi gitu, namanya apa ya, perempuan itu kadang-kadang lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan misalnya. Jadi harus berani untuk, oh tidak, tunggu dulu ya Dian, kamu punya budget atau enggak gitu ya. Ini keinginan atau kebutuhan. Oh, kamu enggak butuh, kamu udah punya banyak ini gitu ya. Ini kayaknya cuma keinginan doang gitu. Terus pikirkan lagi, balik lagi ke, oh semua hal akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah nih, termasuk barang-barang saya akan dihisap gitu ya. Kalau balik lagi ke situ, insya Allah bisa mengendalikan gitu ya appetite kita untuk belanja. Nah, terus berhemat sejak dalam pikiran. Jadi hemat itu memang adalah mindset yang harus dilatih. Kalau memang kita belum punya mindset-nya harus dilatih dari sekarang. Jadi selalu berpikir bahwa kita itu skeptical gitu terhadap barang yang ditawarin. Oh enggak, kayaknya harganya bisa lebih murah, jadi cari terus ya. Itu memang harus dilatih karena awalnya saya termasuk yang ada barang ini, oh ya oke, sehari gitu oke gitu. Kalau suami saya enggak, suami saya itu modelnya cari dulu di tempat lain, ini dulu ya, cari informasi dulu. At least kita Google dulu di tempat lain harganya berapa ya kayak gitu. Jadi harus selalu mau mencari alternatif dan mencari yang paling ekonomis tadi ya, value for money, manfaat dibandingkan dengan uang yang keluar. Dan yang terakhir ya jangan gengsi gitu ya, no gengsi-gengsi club. Nggak perlu kita memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang sebenarnya ya sama aja gitu gunanya gitu. Kalau misalnya mau apa ya, ya bisa barang, bisa makanan gitu ya. Yang penting adalah fungsinya, bukan gengsinya gitu. Nah, terus kalau kita udah berusaha nih dari sisi pengeluaran, kita stick to the budget.
tapi masih tetap kurang, ya berarti pemasukannya yang kurang gitu ya. Kalau pemasukannya kurang, ya mau nggak mau harus mencari penghasilan tambahan. Bisa dengan berdagang, freelance, atau cek hobi kita ya. Hobi kita itu ada nggak sih hobi kita yang bisa menghasilkan gitu ya? Siapa tahu ada gitu. Di era yang lagi apa ya, ini memang eranya tadinya kita berpikir, oh kita jadi punya keterbatasan, tapi juga memberikan apa ya, kemudahan. Jadi misalnya ibu-ibu yang pinter keterampilan tertentu bisa buka kelas online kayak gitu ya. Jadi sekarang justru memberikan kesempatan yang bagus gitu ya untuk misalnya punya hobi yang bisa menghasilkan juga. Oke, problem berikutnya ya. Mohon maaf, ini sedikit lagi Ibu-ibu. Problem berikutnya kalau kita pas evaluasi budget apa ya? Ya ternyata cicilan utangnya banyak. Kita tuh kepengennya apa? Hmm, mohon maaf. Kita kepengennya misalnya punya spending atau bisa nabung banyak, tapi ternyata kemakan sama porsi cicilan. Nah, karena kemakan sama porsi cicilan, maka kita harus manage utang kita ya, manage utang kita. Gimana cara manage hutang kita? Yang pertama adalah stop, jangan nambah hutang. Jangan nambah hutang, jangan sampai kita hutang apalagi untuk keperluan konsumtif gitu ya. Jangan pakai kartu kredit, jangan pakai pay letter gitu ya, stop. Lalu yang kedua adalah cari penghasilan tambahan supaya kita bisa segera melunasi hutang tersebut. Nah, kalau misalnya kita ada aset yang bisa dijual, menurut saya daripada kita terbebani dengan cicilan yang tidak apa ya, yang justru mengurangi kemampuan finansial kita, apalagi kalau itu berbunga, itu udah pasti sebenarnya aset yang kita beli itu nilainya lebih kecil daripada jumlah uang yang kita bayar. Itu lebih baik kita jual aja asetnya ya untuk bayar utang. Kecuali rumah ya, kecuali KPR. Kemudian kalau udah, kalau memang nggak bisa diapa-apain lagi ya kita harus menjadikan pembayaran utang sebagai prioritas, itu harus dilunasin. Kalau mau belanja ingat ada utang yang belum dibayar, mau belanja ingat ada utang yang harus dibayar. Kemudian negosiasikan dengan pihak pemberi pinjaman. Jadi kalau misalnya ada utang kartu kredit atau apa itu bisa dinego kok sebenarnya kok gitu ya. Jadi sebenarnya banyak pihak-pihak yang bisa mau melakukan renegosiasi. Terutama mungkin kalau misalnya kita sempat utang untuk keperluan produktif tapi ternyata usahanya nggak jalan gitu ya, itu bisa dinegosiasikan. Nah, problem berikutnya adalah ternyata mau nyisihin uang untuk saving itu susah banget. Jadi, udah mikir sih, nanti buat ini, kepake lagi gitu ya. Jadi memang menabung itu harus, dimulai dulu, harus dibiasakan. Kalau kita sudah pernah ngasih diri kita excuse untuk tidak melakukan, maka kita akan mudah sekali excuse itu, timbul. Jadi yang namanya habit atau kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah seperti membalik telapak tangan, tapi harus membutuhkan konsistensi dan kemauan kuat dari diri kita untuk ini saya akan punya habit baru, namanya saving, menabung. Saya mau bikin tangga supaya saya bisa mencapai impian saya. Jadi kita harus mulai dari yang kecil dulu gitu ya. Upayakan sekecil mungkin tapi menabung. Bisa dengan celengan di rumah tapi konsisten tiap hari dimasukin misalnya, atau dengan setting up satu rekening terpisah yang memang itu khusus untuk tabungan, yang di tabungan itu Anda nggak punya ATM-nya, Anda nggak punya mobile banking, Anda cuma bisa ngecek saldo lewat internet misalnya, jadi beneran itu uangnya nggak bisa Anda tarik gitu. Kemudian kalau bisa auto debit dari rekening Anda supaya langsung masuk ke situ. Kalau punya aset, cari aset yang akan memerlukan Anda effort untuk mengkonversinya jadi cash. Jadi silakan dibelikan aset, emas atau apa yang kalau mau Anda pakai untuk spending itu harus dikonversi dulu gitu ya, sehingga bisa lebih safe. Yang jelas yang namanya menabung itu perlu pembiasaan dan perlu start from now gitu, harus dibiasakan dari sekarang karena begitu kita sudah sering melakukan itu akan jadi habit, jadi mindset dan lebih mudah melaksanakannya. Begitu dia broken habitnya, kita akan memerlukan effort yang lebih banyak untuk balik lagi, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita mau balik lagi ke arah sana ya, asal jangan broken berkali-kali ya habitnya ya. Jadi kalau bisa kita memang membiasakan habit saving itu dengan baik. Nah itu
gunanya kita sekarang mengajari anak-anak sebagai orang tua bahwa anak-anak juga harus diajarin saving gitu ya. Anak-anak harus dikasih tujuan. Jadi kayak misalnya anak kita kepengen sesuatu, misalnya kepengen anak saya nih si Damar pengen laptopnya ganti gara-gara dia selalu beranggapan laptopnya kentang. Maka yang kami lakukan adalah kami suruh dia survei, cari laptop harganya berapa yang dia inginkan, speknya apa. Setelah menimbang-nimbang dia tahu bahwa sekian juta yang dia butuhkan, maka dari sekian juta yang dia butuhkan itu dia harus nyari uang gitu ya. Kemudian kita bikinin program buat dia. Jadi dia boleh di rumah itu jualan kopi ke saya sama ke ayahnya, dan dia dapat uang dari situ, dan itu ditabung tiap hari. Sampai sekarang belum kekumpul-kumpul, jadi dia masih pakai komputer yang ada di rumah gitu ya. Jadi belum kekumpul gitu, kita emang sengaja biarin aja sampai dia merasakan effortnya nyari uang, dan membiasakan dia untuk menabung. Jadi kalau misalnya mau nabung, dia, kamu emang nggak jadi beli laptop? Enggak, aku nggak pakai uangku ini, mau aku pakai buat beli laptop, misalnya seperti itu. Jadi memang harus dibiasakan. Kita juga harus membiasakan diri. Kelemahan ibu-ibu itu adalah susah sekali bilang tidak gitu ya, apalagi kalau buat orang-orang yang kita sayang. Jadi kadang-kadang suka mungkin jadi kurang tegas gitu, sehingga padahal ini tabungan buat ini, tabungan buat itu gitu ya. Nah, jadi ini waktunya kita menyiapkan mental supaya kita ini juga untuk kebutuhan yang lebih besar buat keluarga gitu ya, sehingga kita bisa stick to the plan. Nah, juga katanya sih kalau kita merasa bahwa goal itu cukup besar buat kita itu pasti akan menemukan cara untuk mencapainya. Gitu ya, meskipun itu mungkin terlihat terasa sulit pada saat ini, tapi pasti akan ada upaya yang bisa kita lakukan. Oke, terakhir sebagai penutup ya, membuat budget itu memang hal yang mudah gitu sebenarnya gitu. Tapi ya, halo? Ibu, maaf materinya tidak muncul di layar. Masih ya? Muncul kok, Ustazah. Oh, muncul. Oh, oke. Bu. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Ini penutup ya, sudah 14.30 pas ya. Jadi membuat budget itu mudah, tapi menjalaninya yang memerlukan perjuangan. Nah, kalau memang belum berhasil melakukan sebuah budget, nggak apa-apa, itu gunanya budget. Memang nggak, budget itu gunanya cuma ngasih guidance aja. Jadi pasti ada yang berbeda ya, nggak bisa 100% sama. Ya mungkin untuk cicilan sama, tapi spending bisa beda. Nggak apa-apa, kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi. Mungkin ada hal-hal yang, mana yang masih bisa dihemat, mana yang harus butuh pos baru misalnya ya, selalu direview untuk bulan berikutnya. Tapi yang jelas kita masih berusaha untuk membuat tangga tadi ya, membuat tangga untuk mewujudkan tujuan-tujuan kita. Jadi kalau tadi tangganya kita kepengennya agak tinggi 30 cm, ya udahlah 20 cm dulu nggak apa-apa, istilahnya seperti itu. Jadi yang penting tidak berhenti gitu. Nah, tentu di setiap ikhtiar jangan lupa berdoa agar usaha kita diridhoi Allah. Nah, kalau dompetnya sudah sehat bagaimana? Nah, ini timbul karena saya merasa, waduh, saya ngomong sama ibu-ibu SA ini pasti udah banyak yang dompetnya luar biasa sehat gitu ya. Ya alhamdulillah ya ibu-ibu ya, bersyukur karena sudah dititipin harta supaya bisa mungkin semakin bagus alokasinya di jalan yang diridhoinya gitu ya. Nah, di dalam teori ekonomi juga ada yang namanya paradox of thrift gitu ya. Artinya apa? Kalau semua orang berhemat gitu ya. Berhemat itu bagus. Tapi kalau semua berhemat, perekonomian itu nggak jalan gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang memang diberikan keuangan ya waktunya untuk memutar roda perekonomian gitu kan ya, ngelarisin teman-temannya yang berjualan gitu ya, itu akan mempunyai multiplier effect gitu ya di dalam perekonomian supaya lebih spendingnya bisa jalan terus gitu. Jadi di dalam agama Islam juga ada anjuran ya bahwa janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu terlalu kikir, tapi jangan juga mengulurkannya terlalu boros, karena itu kamu jadi tercela dan menyesal. Jadi yang baik adalah yang di tengah-tengah si ibu-ibu. Jadi memang tidak ada yang namanya yang paling bagus seperti apa, tidak ya. Kita akan balik lagi ke nilai-nilai yang kita yakini bersama, dan kita percaya bahwa insya Allah selama kita punya niat yang baik gitu ya, insya Allah spendingnya ada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semoga itu dulu ibu-ibu, silahkan kalau mau berdiskusi, semoga ada yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah ya. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah komplit Bu Dian menjelaskan ya, dan insya Allah nanti Ibu juga bisa baca materinya ya lebih dalam lagi karena banyak rumus-rumus ya. Banyak rumus-rumus. Masya Allah. Ada sekitar 30 menit atau kurang lebih ya sekitar itu ibu-ibu yang mau berdiskusi atau ada yang mau ditanyakan seputar budgeting kepada Bu Dian. Silakan boleh langsung ya karena yang di chat tidak ada. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung nyalakan mic-nya. Terima kasih Mbak Mei. Ini banyak senior-senior saya nih, ada Bu Evoni juga. Bu Foni. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang dengar masukannya dari Bu Dian. Aduh, Masya Allah Bu, Ibu mah guru saya jadinya. Mungkin juga bisa diskusi sama Bu Foni ya. Bu Foni ini ahli akuntansi syariah. Oh, fikih muamalah lebih jago lah daripada saya. Enggak ini saya. Tidak cukup ilmunya. Masya Allah. Nanti ada sesi deh. Ada sesi ya, ya. Yanti ya. Khusus syariah. Masya Allah. Silakan Ibu-ibu, atau ada yang mau sharing ya kali, sharing pengalaman yang mungkin sudah pernah berhasil keluar mengatasi dari krisis gitu ya. Mengatasi krisis ya, apalagi kita udah lewat hampir 3 tahun ya pandemi ya, Masya Allah, hampir 3 tahun. Nah, mungkin ada yang mau sharing pengalaman. Atau ada yang udah terbebas dari hutang KPR ya. Nah, iya, bisa sharing pengalaman membebaskan diri dari hutang KPR. Kalau bertanya boleh nggak, Mbak Mei? Boleh banget, silakan siapa ini? Iya, terima kasih Mbak Dian, Bu Mei, semuanya ya. Iya, ini in case ini Mbak Dian ya, ada misalnya nih kita merasa keuangan kita pada posisi tidak tidak terlalu loose gitu ya, tapi kita merasa cukup gitu ya. Nah, yang misalnya selama ini dengan kita membiasakan pengeluaran kita itu benar-benar sesuai kebutuhan gitu. Jadi beli yang masak sendiri gitu ya, beli yang dibutuhkan. Pokoknya memang hanya kebutuhan-kebutuhan pokok dan sesekali mungkin kebutuhan-kebutuhan yang keinginan kan juga keinginan kalau tidak dipenuhi sama sekali tidak diikutin sama sekali juga kadang-kadang kan gimana gitu ya, sekali-sekali kan pengen makan keluar, sekali-sekali pengen beli barang yang gimana gitu ya. Nah kalau misalnya dengan manage seperti itu ya, kita selama ini nggak masih mencukupi gitu, tidak ada yang kurang misalnya, ya nabung cukuplah sekian rata-rata, karena kalau misalnya kita merasa misalnya membuat anggaran itu riweh juga gitu ya, toh selama ini kalau hanya kebutuhan pokok terus tidak ada masalah. Nah itu boleh nggak Mbak Dian? Aduh Ibu boleh dong Bu. Sebenarnya kalau yang tujuan sesuai dengan tujuan keuangan tadi ya, salah satunya kan kita juga harus happy ya Bu ya. Ada kebutuhan untuk hiburan gitu ya. Untuk kebutuhan yang tadi ya, ada yang memenuhi keinginan gitu. Menurut saya itu bisa masuk ke kebutuhan juga sebenarnya, kebutuhan untuk bonding gitu ya, bonding dengan anak dengan cara makan di luar gitu ya. Selama masih budgetnya masih masuk gitu ya Bu ya, nggak melebihi dari tadi alokasi yang harusnya buat pengeluaran rutin, itu sebenarnya nggak apa-apa banget gitu Bu. Artinya tidak membuat anggaran akhirnya gitu, udah berjalan aja pakai atau enggak. Nah jadi kalau anggaran itu salah satu jadi tidak jadi sebenarnya kalau anggaran itu kan juga fleksibel ya Bu ya. Jadi anggaran itu yang paling penting mungkin memang gini, kalau memang kebutuhan sehari-hari
terutama kalau penghasilannya udah lebih dari cukup gitu ya, daripada untuk pengeluaran, mungkin jadi kebutuhan membuat anggaran itu menjadi lebih sedikit gitu ya, karena memenuhi kebutuhan sehari-hari itu bukan menjadi masalah lagi gitu. Kita sudah punya kontrol yang bagus terhadap pengeluaran karena kita sudah tahu kebutuhan kita apa gitu ya. Pengalamannya sudah panjang lah Bu gitu ya, sehingga kita sudah tahu oh ini kebutuhannya cukup segini gitu. Kita nggak perlu menuruti keinginan yang itu gitu. Itu menurut saya sudah istilahnya alat kontrolnya sudah embed di diri kita gitu ya, kita udah jadi seolah-olah kita udah punya budgetnya tapi di kepala gitu. Jadi kita udah tahu bahwa oh penghasilan saya sekian, kalau saya mau makan di luar saya masih aman karena itu masih kurang dari sekian puluh persen penghasilan saya gitu. Jadi sebenarnya masih safe selama kita alat kontrolnya ada di kepala kita gitu. Kita tahu kok itu masih safe gitu. Nah, yang mungkin perlu dianggarkan adalah kalau kita memang punya kebutuhan di masa depan yang sifatnya memang memerlukan akumulasi dari saving gitu. Jadi kalau memang kita punya tujuan-tujuan di depan yang belum terwujud, nah maka itu waktunya kita bikin budgeting yang mungkin lebih diperlukan kalau untuk kebutuhan rutin kira-kira sudah tercukupi. Nah, nanti kalau kita cek lagi ke sana ke kebutuhan di masa depan itu kita alokasikan kira-kira alokasinya berapa ya kebutuhan di masa depan. Misalnya alokasinya kita 40%. Misalnya saya nggak tahu nih Bu Foni mau kemana gitu ya, atau anak-anak mau sekolah di mana nanti gitu. Nah, mungkin dialokasikan sekian sehingga sekarang kita punya batasan untuk kebutuhan rutin. Nah, ketika kita sudah punya batasan untuk kebutuhan rutin, nah itu balik lagi ke budgeting kita. Tapi apakah boleh sekali-sekali di luar? Ya boleh-boleh aja Bu, selama kemampuan finansial kita memang mencukupi tadi ya, kebutuhan rutinnya tidak melebihi dari pemasukan rutin. Ya, kalau Bu Foni saya yakin sih pasti cukup gitu. Jadi budgetnya udah ada di kepala, sebenarnya kita udah tahu bahwa itu under our control gitu. Pemasukan kita cukup untuk itu. Gitu. Mungkin begitu ya Bu Jadi Foni. virtual budget gitu ya. Betul Bu, udah embed budgetnya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dian. Aduh, makasih Bu Foni. Terima kasih kesempatannya Mbak Mei. Sama-sama Ibu Evoni, Masya Allah. Baik, Ibu-Ibu, ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan atau sharing? Masih ada waktu kita, insya Allah. Ini sharing nih mungkin ibu-ibu yang kemarin habis pandemi. Apalagi yang sampai berganti pekerjaan ya. Kemudian nggak sedikit ya pastinya ya yang merubah pekerjaan, merubah haluan ya ketika pandemi. Insya Allah. Atau ada yang mau ditanyakan dari materi tadi ya? Nah, dihitung nih, hitung mundur nih. Nyesel nggak nih? Mau nanya dong. Nah, ayo siapa itu? Mau nanya, Assalamualaikum. Oh, ini Mbak Ina ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa Mbak Ina? Siapa dulu nih? Tadi ada yang mau nanya. Boleh Mbak Ina duluan deh, Mbak Ina duluan. Aku Mbak Ira itu Mbak Ira. Oh, ya mau nanya ya sama Bu dosen. Ini apa namanya Mbak Dian? Kan tadi instrumen investasi ya, ada apa deposito, emas, sukuk, bla 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 gitu ya. Nah kalau ibu-ibu nih kan biasanya suka main arisan tuh, arisan itu sebenarnya masuk nggak sih Mbak gitu. Terus kalau saya sih pribadi emang nggak demen main arisan ya, cuma kan memang kayaknya kalau cerita-cerita gitu ya ibu-ibu tuh kayaknya enak sih ya gitu. Maksudnya kalau arisan tuh kan kayaknya nggak ada juga sih yang besar ya gitu. Cuma kalau skalanya kayak misalnya kayak bayarnya di beberapa orang gitu kan, yang ada yang 200, ada yang 500 gitu. Terus kayaknya pas giliran cepet ya, terus ngerasa dapatnya lebih cepet nih dibanding kalau nabung kan ribet lah, susah lah harus ke bank dan segala macam kayak gitu. Nah itu
gimana menurut dari sisi ekonominya gitu, dari ahli ekonomi? Dari ahli ekonomi. Iya, Saya bukan ahli ekonomi nih. Saya iya. ini gara-gara dipaksa sama, oh nggak dipaksa. Enggak. Ya itu Jadi aja Mbak sebenarnya, Dian. ya Mbak Ina, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Mbak Ina memang benar ya, kalau arisan itu bisa jadi salah satu alternatif kita untuk nabung sebenarnya, karena kita tuh dipaksa buat bayar. Kalau nggak bayar kita diteror ya sama yang arisannya. Ini gimana sih kok nggak bayar-bayar gitu ya, kasihan anggota yang lain gitu. Nah sebenarnya itu balik lagi ke kontrol kita ya, karena yang namanya arisan itu tuh satu, kita kan harus menyisihkan uang gitu ya, kemudian untuk periode tertentu, dan itu kalau kita dapat duluan itu seolah-olah kita itu sebenarnya punya hutang ya kan, karena kita udah menerima duluan tapi kita belum bayar kewajiban kita gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, boleh-boleh aja kalau kita dapatnya belakangan itu jadi saving. Jadi artinya kita saving nanti. Nah, yang paling ideal adalah kalau kita sudah tahu bahwa ini sifatnya saving dan enggak saya pakai untuk keperluan konsumtif. Artinya begitu dapat arisan bukan langsung foya-foya gitu ya, tapi langsung kita alokasikan ke fund khusus, misalnya ini akan jadi dana darurat saya gitu. Jadi begitu arisan itu sebenarnya saya jadikan dana darurat untuk saya taruh di dana yang tidak akan saya utik-utik. Kalaupun saya mau spending, itu hanya akan untuk keperluan khusus yang udah saya pikir matang-matang memang membutuhkan dana dari situ gitu. Itu baru jadi supaya kita nggak impulsif ya, karena dapat arisan itu bisa menimbulkan efek kita jadi euforia dapat uang gitu, padahal bukan, itu tuh kita pinjem gitu, kita masih minjem, kita utang gitu. Jadi nah ini juga perlu diberitahukan juga kepada suami, ini bukan apa-apa ya, jaga-jaga. Jadi karena itu hutang. Artinya kalau ada sesuatu terjadi kepada kita dan kita belum melunasi hutang kita, itu masih jadi tanggungan ya, itu jadi kewajiban keluarga untuk melunasi. Jadi balik lagi, kalau kita arisan dapat duluan itu hutang. Saya ada arisan tuh, saya khawatir banget kalau saya dapat duluan gitu. Saya kadang-kadang bilang belakangan aja, bukan apa-apa, karena saya anggap itu tabungan gitu. Itu sebagai ini aja sih buat kehati-hatian, karena pernah kejadian gitu di keluarga saya gitu. Pernah kejadian ada salah satu keluarga yang dia arisannya udah dapat duluan, terus kebetulan ya udah sepuh ya. Jadi akhirnya kita keluarga, oh ada arisan, mana belum dibayar gitu. Kayaknya jadi memberatkan anggota yang lain gitu, merepotkan gitu. Jadi ya itu boleh-boleh aja, itu adalah hal yang bagus ya, kita maksa diri untuk nabung gitu, dan kadang-kadang bagusnya adalah itu juga salah satu sarana untuk silaturahmi. Tapi ya yang bahayanya adalah ketika kita menganggap uang arisan itu seolah-olah income, padahal bukan, itu hutang atau saving. Jadi baik lagi ya, begitu kita dapat kita saving aja dulu, jangan diapa-apain sampai arisannya memang selesai, udah kita lunasin hutang kita. Nah baru mungkin itu akan kita gunakan untuk keperluan yang lain. Mungkin itu aja untuk lebih berhati-hati ya dari. Tapi kalau untuk dari sisi supaya kita nyisihin nggak pakai banyak excuse ya, kan kita khawatir nanti dituduh macam-macam, itu bagus juga sebenarnya. Gitu ya Mbak Ina. Oke, makasih Mbak Dian. Tapi nambah ya nanyanya. Maksudnya Arisan. Kan tadi kan kalau di budgeting gitu ya. Nah, itu masuknya di kewajiban berarti ya, atau di saving, atau di kalau kita udah ngasih tapi kita belum dapat, itu saving. Karena masih disimpan, tapi begitu kita dapat kan kita nambah uang tuh di debit, harta 2 juta, padahal kita baru bayar 600. Kita tuh masih punya utang, jadi nambah harta 2 juta, tapi kita ada utang 1.200.000. Ya pokoknya makanya. riwah ya jadi ya kayaknya ya. Ya, jadi kalau mau kita masukin ke dalam evaluasi harta kita, statusnya seperti itu. Gitu. Kita nambah harta 2 juta, tapi 1.600-nya utang, 400-nya baru uang kita, dana darurat gitu. Tapi dana darurat itu dibiayai sebagiannya oleh hutang. Yang akan kita bayar, kita cicil per bulan gitu, ya nggak apa-apa juga. Cuman jangan dipakai-pakai dulu gitu kan, supaya nggak impulsif aja, nggak wah. Boleh sedikit. Ya Bu. Siap-siap. Makasih Mbak Dian. Mbak Ya silakan Ibu. Silakan, siapa nih? Maaf, menambahkan sedikit saja, kebetulan tadi Dian juga sudah menyebutkan gitu ya. Kalau kita lihat dari fikih Islam gitu ya,
arisan itu secara fikihnya itu memang dinilai sebagai hutang. Jadi betul tadi Mbak Dian bilang itu adalah hutang buat kita. Dan yang dapat duluan itu seolah-olah dia bukan seolah-olah, memang secara akad itu akadnya adalah berhutang, meminjam uang. Sehingga kalau kita arisan hati-hati ya ibu-ibu, teman-teman semua. Kadang-kadang kan kita arisan nih kumpul 100.000, 10 orang sehingga 1 juta gitu ya. Kadang-kadang yang diberikan ke tuan rumah misalnya kan yang jadi yang kegiliran itu tuan rumah, atau yang kegiliran waktu itu dikasihnya misalnya 950.000, yang 50.000-nya untuk beli-beli snack ya gitu kan. Nah itu hati-hati jatuhnya nanti ke riba. Hukumnya adalah kalau kita meminjam uang itu tidak boleh ada manfaat yang diambil dari si peminjam. Nah karena itu dianggap sebagai bagian dari riba gitu. Jadi kalau kita meminjam itu harusnya tetap diberikan sebesar 1 juta tadi gitu. Nanti gimana, nggak enak dong kalau kita ngumpul-ngumpul terus nggak ada snack-snacknya gitu ya. Nah kalau memang mau seperti itu harus dibuatkan terpisah. Jadi dibuatkan terpisah, yuk kita setiap kali kumpul, kita ngumpul ya masing-masing 10.000, sehingga dari 10 tadi itu kumpul 100.000, itu kita belikan snack. Nah itu boleh, jadi terpisah boleh. Tapi kalau dipotong dari uang yang di bagiannya si penerima, nah itu akan tergolong kepada riba gitu. Jadi hati-hati nanti selama ini kita arisan menganggapnya oh ini nanti kita kumpul-kumpul yuk supaya nanti pada saat butuh bisa dipakai uangnya misalnya, atau ini kumpul-kumpul untuk ngumpulin uang buat beli pecah belah gitu kan nanti giliran gitu. Nah hati-hati, ini akadnya adalah hutang kalau arisan ini, sehingga apa yang berlaku terhadap hutang juga berlaku terhadap arisan. Misalnya tadi itu tidak boleh mengambil keuntungan dari yang dipinjami uang gitu ya. Kalau karena sampai ada yang sangat hati-hati gitu ya, ada pengalaman seorang ulama juga, dia sampai tidak mau berteduh di rumah orang yang dia pinjami uang. Karena dia menganggap, loh saya berteduh di rumahnya, jangan-jangan nanti saya diukur sebagai mengambil manfaat gitu. Nah itu saking dia hati-hatinya ya, tapi wallahualam seberapa hati-hatinya kita harusnya, tapi intinya kalau arisan seperti ini kita hati-hati, hukum kehutangnya itu berlaku. Mungkin maaf sedikit boleh menambahkannya. Boleh banget. Terima kasih terima boleh, kasih Poni. banyak. Iya. Bu, saya jadi mau nambah lagi Poin nanyanya. Ron. Afwan Bu, nggak kaitan yang tadi. Jadi oke, kalau kayak gitu, kalau kayak gini gimana Ibu Evoni? Jadi kan biasanya ada biaya kayak biaya administrasi, tapi biasanya sih enggak nggak diakatkan di awal ya gitu. Biasanya yang dapat arisan nanti ngasih tuh sama yang bandarnya lah, yang megangnya gitu. Nah itu kalau misalnya yang megangnya itu ngasih ke yang dapat sejumlah benar misalnya 1 juta gitu ya, terus nanti yang dapat ngasihnya setelah dia terima uangnya, itu boleh ya atau gimana Bu? Iya, kalau misalnya semua sepakat bahwa oh ini, kadang-kadang kalau kita meminjam uang gitu ya ke bank itu kan ada biaya administrasi, tapi biaya administrasi itu betul-betul karena memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh bank tadi misalnya. Nah kalau misalnya dalam arisan tadi ada satu orang yang ditunjuk sebagai bendahara misalnya gitu ya, dan bendahara ini artinya dia dibayar akhirnya ya. Kalau memang semua sepakat dia direpotkan, kemudian dengan ini dia juga harus mengeluarkan effort ya untuk mengumpulkan, menagih, menyimpan dan kehati-hatian gitu, itu artinya dianggap sebagai biaya yang harus dibayar. Nah tapi memang di sini kita harus sepakat dulu bahwa ini adalah sebagai buat dia beban untuk melakukan ini semua yang kita anggap itu effortnya lumayan, dia harus keluar effort begitu kan ya. Nah itu kita anggap sebagai honor dia. Nah asalnya juga kan harusnya tidak keluar dari yang wajar ya, karena ini untuk biaya, memang biaya effort yang harus dia keluarkan gitu. Nah itu boleh ya, insya Allah itu boleh. Nanti mungkin
Bapak kita nanti bisa cari ini lagi ya. Tapi setahu saya yang saya pernah pelajari, sifatnya memang hanya untuk biaya, dia jadi dianggap sebagai gajinya gitu ya. Jadi tapi jelas akadnya di situ gitu. Ya, insya Allah itu dibolehkan. Oke, makasih Bu. Oke, baik Bu Ina. Boleh satu lagi tadi ada Untung ada yang dapat bukan Ira begitu ya. Gimana Bu? Mbak Ira? Yuk. Ya, Ada yang mau terima kasih tanyain. kesempatannya Mami. Assalamualaikum Silakan. Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dong, kalau untuk pertimbangan investasi, kalau dibandingkan antara beli emas, misalnya kita nabung, beli emas, seberapa dapatnya nih misalnya sebulan dapat 1 gram atau 2 gram atau 3 gram, dibandingkan dengan kita membeli asuransi pendidikan untuk anak kita, itu bagaimana ya? Mana yang lebih baik menurut pandangan Budian sebagai dosen dan ahli ekonomi dibandingkan dengan itu tadi. Jadi menabung emas untuk pendidikan dibandingkan dengan asuransi pendidikan untuk anak. Terima kasih. Makasih Mbak Ira. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihatnya benar-benar apa ya, dengan pertimbangan return gitu ya, pertimbangan ekonomis, maka kita harus melihat tadi ya, asuransinya itu ya balik lagi sih, kita asuransi itu punya resiko juga gitu ya, punya resiko. Dan mungkin Mbak Ira juga udah pernah baca ya, ada banyak asuransi yang juga dia akhirnya dia default gitu ya, nggak bayar tepat waktu. Nah, saya juga pernah mengalami soalnya gitu ya, ada resiko juga, ternyata dia itu nggak bayar tepat waktu dan bahkan nggak bayar penuh gitu ya, karena memang asuransi ini di baliknya itu tuh ada berbagai macam transaksi lain. Jadi uang dari asuransi ini kan diinvestasikan lagi ya, dan itu akan tergantung dari asuransinya. Memang betul sudah ada asuransi yang sifatnya syariah misalnya ya. Jadi kalau kita cuma ngelihat dari returnnya doang, biasanya memang mereka menawarkan returnnya itu seolah-olah stabil, sehingga jumlah yang di apakah namanya ya, yang diberikan itu seolah-olah kita investasi sekian jadi sekian gitu ya. Jadi nilainya itu seolah-olah sudah tertentu, sudah jadi sekian gitu ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh si manajer investasi di asuransi tersebut. Tapi ya sekali lagi ya, kita kembali lagi apakah memang kita yakin dengan dengan pilihan kita untuk ke asuransi itu, apakah kita yakin bahwa itu adalah pilihan yang istilahnya sesuai dengan syariah atau enggak. Ini nanti saya mau minta Bu Foni lagi buat ngasih pertimbangan. Nah, kalau emas juga misalnya, emas itu ada fluktuatifnya gitu. Jadi memang meskipun dia lebih stabil daripada mata uang, misalnya daripada kita saving biasa, mungkin emas akan lebih stabil gitu. Jadi kalau misalnya pertimbangannya return doang gitu ya, return doang. Mungkin returnnya emas dibandingkan asuransi, ya kita bisa lihat ya, emas itu mungkin relatif enggak terlalu naik fluktuatif, mungkin lebih tinggi asuransi returnnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pertimbangan kita cuma kepengen dapat sekian, itu mungkin asuransi kalau cuma pertimbangan return. Tapi tentu kita mungkin punya pertimbangan lain gitu ya, karena high risk high return gitu ya, dengan adanya return yang tinggi dia punya resiko, dan sudah banyak sebenarnya asuransi-asuransi yang ternyata tidak bisa memenuhi apa yang mereka janjikan. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan. Beda dengan emas yang memang di-keep sama kita simpan sendiri, yang mungkin faktor resikonya lebih rendah, tapi mungkin return-nya juga lebih rendah. Kalau dari sisi, jadi ada faktor-faktor apa saja yang mau dipertimbangkan, dari sisi return aja atau dari sisi tadi kita mau ngambil resiko yang mana. Resikonya lebih rendah emas kan, karena emasnya kita pegang sendiri. Kira-kira begitu Mbak Ira ya. Jadi kalau misalnya kita termasuk yang nggak mau beresiko, ya lebih baik emas. Gitu. Kalau ada pertimbangan lain ya pertimbangan syar'i, saya mau minta tolong Bu Foni buat nambahin. Boleh ya Bu Foni ya? Saya bukan ahli fikih ya, tapi sedikit paling enggak banyak lebih punya pengetahuan. Iya, kalau terkait dengan asuransi sebenarnya kalau kita lihat dari ulama gitu ya, ada yang setuju, bukan setuju, ada yang akhirnya menilai bahwa asuransi itu boleh ya. Tapi dan memang secara fatwa di DSN MUI kan kalau kita itu untuk
hal-hal terkait dengan muamalah itu ada Dewan Syariah Nasional di Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa apakah ini boleh atau tidak. Nah, untuk transaksi syariah itu sudah asuransi syariah itu sudah dibolehkan oleh DSN MUI gitu ya. Tapi walaupun sudah di fatwa boleh oleh DSN MUI dan dunia juga membolehkan, tetap saja ada ulama yang tidak setuju dengan dibolehkannya asuransi gitu. Waktu itu kita lihat kayak di BPJS itu Ustadz Derwandi pernah bilang boleh, terus pernah bilang tidak gitu ya. Artinya ini masih ada ada hal-hal yang memang sensitif dan krusial dan terkait dengan syariah. Tapi intinya kalau kita sebagai orang awam gitu ya, dari DSN MUI kan sudah mengeluarkan fatwa boleh, tapi tentunya ke asuransi yang syariah. Nah, tapi dasar keluarnya asuransi ini adalah untuk mengamankan posisi, artinya untuk mengurangi risiko. Jadi dibolehkannya asuransi itu tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kita ke depan ya, karena kita akan ada hal-hal ke depan yang menurut kita itu cukup besar efek negatifnya ke kita, sehingga kita dibolehkan kemudian melindungi diri kita dari risiko tadi. Nah, asuransi ini tujuannya untuk melindungi diri dari risiko. Jadi bukan untuk mencari return, kan ada juga asuransi yang memberikan return ya. Nah, secara kitanya ya, secara kita sendirinya dalam hal melihat mana yang baik atau tidak terkait dengan asuransi, harusnya niat kita diluruskan dulu juga. Niatnya adalah untuk melindungi diri kita dari risiko. Jadi bukan untuk mengambil return. Kalau untuk mencari return, lakukanlah investasi tadi gitu ya. Nah, kemudian juga asuransi ini satu tujuannya itu ya, yang kedua juga kita harus paham betul bahwa asuransi itu sangat berbeda antara konvensional dan syariah, akadnya itu berbeda. Sehingga kalau mau masuk asuransi ya masuklah asuransi yang syariah gitu ya, jangan yang konvensional. Kalau yang konvensional itu memang isinya kaitannya dengan riba. Dan Allah bilang gitu ya di Al-Qur'an 275 itu bahwa Allah tidak orang yang memakan riba itu tidak bisa berdiri, bahkan dikatakan berdirinya seperti orang gila gitu karena memakan riba. Itu bahasanya seperti itu. Dan Allah akan memerangi orang-orang yang memakan riba. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangannya. Kalau isi dalam asuransinya mungkin tidak pada formnya ya Mbak Dian. Jadi mungkin itu aja sedikit mungkin. Ya, terima kasih Bu Foni. Jadi mungkin yang untuk pendidikan lebih safe-nya kita ke tabungan mungkin ya, tabungan rencana pendidikan itu ada yang sifatnya kita di debit misalnya gitu Mbak Ira. Jadi kita enggak yang karena asuransi ini memang harus dilihat lagi akadnya tadi. Itu. Jadi kalau memang sifatnya untuk yang melindungi diri dari risiko itu mungkin asuransi kesehatan ya. Kemarin kan BPJS juga kalau MUI udah memperbolehkan gitu. Jadi kembali lagi ke kalau memang tujuannya untuk menabung, mungkin sifatnya tabungan atau mungkin sifatnya emas gitu, itu mungkin lebih pas gitu. Untuk asuransi mungkin nanti ya bisa dicek lagi kalau untuk asuransi syariah ya Mbak Ira ya, semoga menjawab pertanyaan. Tidak menjawab sih, mungkin jadi bahan pertimbangan. Terima kasih banyak Bu Dian dan Bu Foni. Benar banget tuh, niatnya harus diluruskan dulu ya. Memang awalnya berminat untuk asuransi pendidikan yang syariah itu, sebut saja namanya takaful ya. Itu karena salah satu alasannya adalah untuk proteksi diri Bu Dian gitu, karena kan di situ kan sudah tercover juga asuransi jiwa ya, untuk yang apa tuh namanya tuh ya pokoknya untuk yang atas nama asuransinya itu apa namanya istilahnya saya lupa. Oh iya Bu. Jadi itu alasannya itu baru ya. Ya, alasannya awalnya seperti itu sih Bu Dian, kenapa pengennya ngambil asuransi pendidikan itu supaya di cover juga, ada coverage juga untuk asuransi jiwanya. Baiklah, terima kasih banyak atas pencerahannya ya Bu Dian, Foni. Intinya diperbolehkan Mbak Ira, kembali lagi ke keputusan dari keluarga ya, pertimbangan-pertimbangan. Jadi boleh memilih dengan benefit yang lebih banyak ya. Mungkin lebih baik di asuransi, tapi kembali lagi ke Mbak Ira. Terima kasih Bu Dian. Baik. Terima kasih Bu Foni. Ini jadinya Sama-sama. Bu Foni ini yang jadi pembicara.
Masya Allah, Bu Dian. Enggak lah, bidangnya berbeda. Aduh, di saya lagi ada tahu bulat nih. Ada tahu bulat mau ngomong jadi mau saingan ya sama tahu bulat. Baik Ibu-ibu, alhamdulillah sudah jam 3:03. Materi dan pertanyaan kita cukupkan sampai sini dulu ya Ibu-ibu ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan bisa ke Bu Dian langsung ya. Tadi saya udah sebutkan nomor HP-nya sih, tapi kalau misalnya ada yang mau nanti boleh japri salam ya. Baik, jazakillah khairan kasiran kepada Bu Diana Stiti, jazakillah juga Bu Evoni yang tadi sudah menambahkan ya beberapa terkait dengan syariah. Sebagai terima kasih dari teman-teman panitia Asalam, teman-teman pengurus Asalam, kami ada sertifikat sebagai tanda terima kasih karena sudah menjadi pembicara di kajian Asalam kita hari ini. Terima Ya, Bu kasih, Dian. Bu. Iya, sama-sama. Mbak Yanti, Mbak Mei. Sama-sama, Bu Mbak Dian. Jazakallah khairan. Bilahi khair. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dulu dengan Bu Dian juga. Dan sambil menunggu aba-aba dari Bu Ekma, boleh dilihat chatnya, ada link absen yang insya Allah akan menjadi poin juga ya untuk poin parenting nih, Ibu-ibu, biar nggak kelupaan, asik ngeliatin menyimak kajian Asalam, jangan lupa juga absennya diisi ya, biar nanti di akhir ya kan saya udah sering ikut kajian tapi kok nggak tertulis ya, suka lupa nih ya. Jadi jangan lupa isi link absennya ya, dan ada pengumuman juga di chat terkait dengan infak ya insya Allah. Baik, silakan Mbak Ekma, aba-abanya. Siap Ibu-ibu, mungkin yang lagi bisa tolong kameranya dinyalakan biar saya bisa abadikan. Bentar, masih banyak yang menyalakan. Oke, sudah ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, yang keduanya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Ibu-ibu. Terima kasih Mbak Ekma. Baik Ibu-ibu semua, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran kepada Ibu-ibu semua yang sudah hadir di kajian Asalam kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian Asalam berikutnya. Baik, kita tutup bersama-sama kajian kita dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika Afwan minkum, kalau ada kesalahan dari kami pengurus Asalam, terima kasih banyak atas kehadirannya. Jazakillah khairan kepada Bu Dian juga yang sudah menjadi pembicara kita hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ibu-ibu, Mbak Yanti, Mbak Mei. Terima kasih banyak Ibu. Mbak Dian, jazakillah. Mbak Ina, Mbak Ira, Jazakumullah khair. Izin lift ya Bude. Assalamualaikum. Hadir semuanya. Kepemimpinan Izin live ya. Silakan.